Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di obrolan HR edisi bulan Desember nih ya. Halo semuanya. Mungkin boleh dulu nih kita ngobrol-ngobrol ya di kolom chat nih. Apa kabar nih teman-teman semuanya yang udah hadir di sini? Terima kasih ya udah join di acara obrolan HR di bulan Desember ini. Mungkin boleh nih sebutin dulu deh dari teman-teman yang udah hadir. Sekarang mungkin lagi di mana, asalnya dari mana gitu ya. Mungkin boleh tulis di kolom chat nih dari kota mana gitu. Oke, Mbak. Siapa nih, Mbak? Febrina, Mbak Hana, Mbak Doni, Mas Doni. Boleh nih kita ngobrol-ngobrol di kolom chat nih sambil menunggu acaranya mulai ya. Pasti udah nggak sabar banget karena udah ada nih pembicara kita juga, Bu Iswenda. Sebelum kita langsung ke Bu Iswenda, boleh kita chit-chat dulu nih, kita ngobrol-ngobrol di kolom chat. Oke, ini udah ada satu nih yang kenalan. Oke, halo. Halo Mas Chandra ya dari FNB di Jakarta. Halo, selamat datang Mas Chandra. Ayo yang lain teman-teman kalau mau kenalan boleh banget nih karena kita juga bisa networking di sini ya. Bisa kenalan-kenalan juga sama teman-teman yang ada di sini. Halo. Oke, selamat datang Mbak Sasa. Ayo yang lain kita kenalan dulu. Mungkin sebelum yang lain kenalan juga ya, aku mau kenalan dulu juga nih, biar teman-teman juga bisa kenal dan kita juga nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, gitu. Oke, halo Mbak Hana dari Bekasi dan Mbak Sasa ya dari Jakarta. Oke, aku kenalan dulu kali ya nih, biar enak nih sama teman-teman sekalian juga. Perkenalkan semuanya, selamat datang di obrolan HR. Nama saya Ayu atau Fazri Ayu Andina ya nama panjangnya. Cuman bisa dipanggil Ayu biasanya. Saat ini saya bekerja sebagai employer branding di PT Nurigaya Citra gitu. Oke, ada lagi nih mungkin dari teman-teman yang mau kenalan sebelum kita nanti langsung bisa tanya-tanya nih sama Bu Iswenda. Ada lagi teman-teman? Oke, nanti mungkin sambil kita berjalannya aja ya, nanti boleh teman-teman juga bisa aktif juga nih di kolom chat untuk kenalan juga dan untuk tanya-tanya juga ya. Gitu. Oke, mungkin kita bisa mulai aja nih, Bu Iswenda ya, untuk acara siang hari ini. Oke, bisa. Oke, oke, sip kalau gitu. Oke, kalau gitu kita mulai acara hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang Iya. menjelang sore ya. Gitu. Hmm, Oke, selamat bergabung di obrolan HR. Hari ini tadi aku udah tanya juga nih gimana teman-teman dari mana sekarang dan aku juga berharap teman-teman kabarnya dalam kondisi yang sehat ya. Karena saat ini juga COVID lagi naik lagi nih teman-teman. Jadi dijaga kesehatannya, istirahat yang cukup dan juga jangan lupa kalau misalkan tempat ramai pakai masker gitu ya. Karena jangan sampai kita eh, kayak kemarin pandemi lagi nih gitu. Pokoknya semuanya sehat-sehat ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai nih, tadi aku juga udah kenalin ya. Aku Ayu, aku HR Employer Branding di PT Nurigaya Citra. Dan saat hari ini aku akan nemenin teman-teman semuanya nih sebagai host di obrolan HR kali ini. Oke, mungkin sebelum aku lanjut ya, aku mau sedikit kenalin nih tentang Nuri gitu. Nuri itu apa sih? Mungkin dari teman-teman juga banyak yang belum tahu tentang Nuri karena kita juga di baru berdiri ya di tahun 2021. Nuri itu adalah panggilannya atau nama PT-nya sebenarnya PT Nuri Gaya Citra gitu. Kita ini adalah startup ya, startup teknologi di bidang affiliate commerce. Kebetulan kita juga joint venture atau anak perusahaannya lah ya dari Alibaba dan juga Smartfren. Jadi Alibaba e-commerce yang di China itu kerjasama dengan Smartfren untuk membuat startup ini gitu. Nah, kalau dari Nuri sendiri kita punya aplikasi
Mungkin Bu Eswanda juga nanti boleh download nih Mbak aplikasinya Nuri gitu ya. Kalau Boleh, yang Kak. suka belanja nih, teman-teman yang suka belanja ini sangat menguntungkan karena aku sendiri juga pakai aplikasinya. Kita punya aplikasi namanya Nuri Cashback. Nah, Nuri Cashback itu adalah nanti kalau misalkan teman-teman belanja di e-commerce itu akan bisa dapat cashback tambahan gitu dari setiap pembelanjaannya. Selain itu juga kita juga ada namanya affiliate program gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka lihat di sosial media gitu, suka ada yang masang-masang link kalau misalkan ada rekomendasi baju, rekomendasi apapun gitu ya, dan pasang link. Nah, itu kita juga ada untuk afiliasinya. Jadi memang bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Gitu. Mungkin kurang lebih Nuri itu aja perkenalannya. Nanti kalau penasaran boleh tanya-tanya juga sama aku di LinkedIn atau boleh langsung download aplikasinya. Gitu. Oke, kita balik lagi nih sama acara hari ini. Nah, pada Selasa lalu kan kita juga udah ngobrol ya sama Ibu Iswenda nih untuk bahas tentang peran pentingnya HR dalam membangun internal branding perusahaan. Nah, sebelumnya aku mau absen dulu nih. Kira-kira teman-teman di sini siapa aja yang udah bergabung di sesi hari Selasa kemarin? Ayo coba kita sambil absen ya di kolom chat. Kalau misalkan ada yang kemarin hadir, boleh bilang aku hadir atau mungkin boleh kirimin emoticon juga di kolom chat biar aku sama Bu Iswenda tahu nih siapa aja yang kira-kira kemarin udah ikutan sesinya gitu. Nanti bisa terus di kolom chat ya teman-teman semuanya. Oke, nah eh, jadi pada sesi ini ya kita menyambung juga dengan sesi yang kemarin untuk membahas lebih dalam lagi nih gimana sih caranya kita memanfaatkan internal branding agar bisa memberikan dampak yang baik gitu untuk perusahaan. Karena kalau misalkan kita nih ada di suatu perusahaan, terutama mungkin sebagai HR ya, sangat penting banget untuk karyawan itu tahu produknya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu. Karena kalau misalkan nggak tahu, nanti pasti akan ada permasalahan baru nih, gitu. Makanya kita hari ini akan membahas nih pentingnya internal branding dan kira-kira apa sih keuntungannya gitu ya kalau misalkan sesuatu perusahaan itu menjalankan internal branding yang baik gitu. Nah, untuk mencapai ke sana kan ada cara-caranya tuh pasti ya. Gimana cara memanfaatkan internal branding dan juga apa aja sih langkah-langkah gitu yang harus dilakukan kita sebagai seorang HR dan kira-kira dampak apa aja untuk perusahaan gitu. Yang ini sangat penting sekali buat keberlangsungan perusahaan. Nah, teman-teman pastinya udah nggak sabar juga kan ya untuk dengar penjelasannya. Dan karena ada juga nih Mbak Iswenda yang kemarin ikut di LinkedIn Live nih katanya. Pasti udah nggak sabar juga nih untuk lanjut dengerin penjelasan dari Mbak Iswenda ya tentang pentingnya internal branding dari perusahaan. Oke, mungkin langsung aja nih Mbak, tanpa berlama-lama lagi, aku langsung mengundang Mbak Iswenda, Mbak Iswenda Ishak, seorang HR dan HR dan GA Manager dari PT Vancoma Sejahtera untuk bergabung dalam obrolan siang hari ini. Oke, selamat datang Bu Iswenda. Halo semuanya, halo semuanya. Halo. Salam kenal. Oke, halo. Selamat sore, siang menjelang sore nih ya Bu ya. Iya, siang menjelang sore. Iya. Oke, gimana nih Bu? Apa kabar untuk hari ini? Puji Tuhan hari ini baik, panas tapi ya ke Jakarta Iya. sekarang. Panas ya, padahal harusnya musim hujan ya Bu ya. Libur kayaknya dia lagi cuti. Iya, lagi ketutup nih sama matahari hujannya. Oke, semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu ya Bu ya. Oke, mungkin lanjut aja nih Bu Iswenda karena udah nggak sabar juga teman-teman nih. Mungkin Oke. sebelum lanjut ke materi juga, Bu Iswenda boleh nih cerita dulu tentang pengalamannya dan juga latar belakangnya Bu Iswenda dalam dunia HR, biar teman-teman yang nonton nih bisa lebih kenal lagi nih sama Ibu. Oke, kalau gitu aku persilakan kepada Bu Iswenda untuk memperkenalkan diri. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Ayu. Oke, sebelumnya terima kasih juga buat Gaji Gesa dan tim yang sudah apa mengundang saya sebagai pembicara, salah satu narasumber yang mungkin bisa menjelaskan berbagi pengalaman terkait internal branding. Dan teman-teman di sini mungkin kita lebih baik teman-teman aja kali ya biar seakrab itu kita di sini gitu. Karena dunia online itu kan mendekatkan yang jauh
Kalau misalnya offline, mendekatkan yang dekat, menjauhkan yang dekat. Oke, sebelumnya nama saya Iswenda Saridarna Ishak. Mungkin teman-teman bisa panggil Wenda atau Enda aja. Nama saya di LinkedIn itu adalah Iswenda Ishak, teman-teman bisa cari. Dan saya adalah salah satu HR Management, HR GA Manager di salah satu company van produksi, yaitu PT Vanco Mas Sejahtera. Saat ini kesibukannya hanya itu dan ada beberapa yang saya kerjakan di luar dari pekerjaan saya, tapi tetap dengan passion saya sebagai HR. Dan salah satunya ini, teman-teman bisa lihat saya di sini ya, bisa berbagi ilmu. Kemudian jenjang dari sampai di titik ini itu butuh banyak sangat proses yang bisa saya lewatin. Yang jelas itu adalah salah satu kenapa saya bisa menjelaskan internal branding, employer branding, terus juga ya self branding juga bisa karena memang semua itu sebenarnya berhubungan ya karena di dalam internal branding itu ada yang namanya owner, ada yang namanya founder, ada yang namanya GM ya itu semua karyawan yang ada dalam satu perusahaan. Kalau kita ngomongin soal perusahaan ya, apalagi di era digital ini teman-teman bisa lihat sekarang kita meeting udah nggak perlu tuh hadir. Atasan boleh batik, tapi bawahan kan belum tentu. Bawahan bisa aja saya pakai daster kan nggak kelihatan gitu. Jadi cukup sangat fleksibel untuk saat ini. Kita bersyukur juga melalui COVID juga kita saat ini bisa hadir di sini ya teman-teman. Bisa mengalami yang namanya WFO, WFH, ya WFC, WFB, work from Bali, ya kan. Nah, untuk saat ini saya sebagai HR GM Manager hmm, lebih banyak karena kita produksi fans, saya lebih banyak saat ini karena memang produksi kita juga lagi naik-naiknya dan kebetulan mau agak sedikit bangga nih IKN kebetulan eh, penggunaan fan dan lain sebagainya itu dari kita gitu. Cukup bangga ya karena yaitu salah satu internal branding. Ya, balik lagi. Sebenarnya internal branding kalau misalnya teman-teman nanti lihat ya, hampir sama dengan orang marketing gitu. Itu sih mungkin sedikit celotehan saya buat perkenalan dengan teman-teman. Mungkin saya balikin lagi kembali ke Mbak Ayu. Silakan Mbak. Oke, terima kasih nih Bu Eswanda untuk perkenalannya ya. Kebetulan aku juga baru juga nih ya di dunia employer branding baru sekitar 2 tahun. Jadi pasti aku penasaran juga nih sama Bu Iswenda, pengen belajar juga dari Bu Iswenda untuk tentang internal branding karena aku juga merasa penting banget untuk internal branding di suatu perusahaan gitu. Oke, setelah tadi kita udah kenalan juga ya sama Ibu Eswenda, aku mungkin mau jelasin lagi. Nah, hari ini kita akan ada materi juga ya sesi pemaparan dari Ibu Iswenda dan kemudian kita juga bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Iswenda dengan membuka sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman HR nih yang mau bertanya, bisa langsung ketik aja atau sampaikan di kolom Q&A ya. Jangan lupa di kolom Q&A, jangan tulis di kolom chat, karena nanti kalau di kolom chat takutnya kita nggak baca untuk pertanyaannya. Jadi nanti bisa masukin di kolom Q&A, dan nanti akan aku sampaikan juga ke Bu Iswenda pada sesi tanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah teman-teman tuliskan, gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Bu Iswenda, boleh langsung dimulai aja sesi pemaparannya ya. Silakan Bu. Oke, saya mencoba share screen ya. Oke, mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut sebelumnya, materinya kurang lebih sama ya. Apakah sudah muncul di layar masing-masing? Sudah, sudah Sudah aman. ya. Oke, iya. Ini saya tampilkan kembali untuk posternya. Saya sebagai HR GM Manager di salah satu company yaitu PT Vanco Mas Sejahtera dan saat ini sebagai moderatornya ada Mbak Ayu ya dari Muri dan kemudian hari ini kita akan membahas lebih dalam terkait branding internal branding dari perusahaan itu sendiri di era digital. Mungkin yang di tanggal 19 sempat ikut sudah tahu materinya dan mungkin ini kita lebih ke discuss ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu nih, kan internal employee branding ini kan punya peran yang cukup banyak antara karyawan dengan HR, antara karyawan dengan HC, antara karyawan dengan employee branding sendiri, kayak misalnya Mbak Ayu ya, sebagai employee branding, kemudian
Intinya peran besar itu internal employer itu sebenarnya terlibatnya antara karyawan dengan eh, karyawan departemen yang entah dari finance, accounting. Nah, itu semua berkolaborasi untuk membangun suatu brand yang dapat dikenal oleh masyarakat luas. Gitu. Karena kita ngomongin terkait branding. Sorry, typo, R-nya nggak ada. Saya kurang ini. Oke. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih tentang HR ya. Balik lagi, saya mau menjelaskan bahwa HR itu bukan hanya sebagai karyawan, tapi dia cukup sangat krusial karena dia adalah salah satu bagian atau divisi yang dari perusahaan memiliki tanggung jawab. Nah, kita sebagai seorang HR punya tanggung jawab terhadap SDM dari perusahaan kita. Mungkin bisa dibilang kalau dalam rumah tangga kita itu sebagai seorang ibu, di mana anak-anak kita atau karyawan kita ketika mereka lagi berjalan, bagaimana cara kita menuntun. Itu ketika mereka lagi mau naik dipromosikan, apa ya yang dari perusahaan sudah berikan dan evaluasi dari si karyawan itu sendiri itu seperti apa gitu ya, ini terkait HR tanggung jawabnya. Kemudian dari divisi itu sendiri adalah departemen dan perusahaan yang memiliki tanggung jawab dengan karyawan. Selain itu juga ada payroll ya, which is kalau kita bilang setiap akhir bulan tuh pasti HR tuh agak kelimpungan tuh untuk pembayaran dan lain sebagainya. Ada pajak, payroll untuk penggajian. Apalagi kalau gajiannya antara akhir-akhir tahun nih cukup lumayan banyak ya, sangat sibuk karena bukan hanya penggajiannya aja, ada THR. Terus juga mungkin ada yang mengalami apa bonus tahunan, itu juga tugas dari seorang HR dan finance. Oke, kemudian juga ada tunjangan, terus ada pemberhentian kerja, yaitu ada PKWT, PKWTT, ada PB, perjanjian bersama, dan lain sebagainya. Ya, itu udah sangat umum lah pekerjaan dari seorang HR. Kemudian, oke, kita masuk. Peran HR itu yang tadi sudah saya jelaskan, mereka merekrut karyawan baru, entah itu untuk replacement atau untuk new hire sebagai posisi yang baru, ya. Makanya kenapa HR itu adalah ujung tombak sebenarnya untuk membangun suatu branding perusahaan. Dan yang mendukung dari branding itu sendiri adalah tim marketing, tim sales, bagaimana mereka menjual produk kita, produk dalam arti produknya yang dijual atau yang dipromosikan dari perusahaan itu sendiri ya. Kayak misalnya perusahaan finansial ya dia harus tahu finansialnya nih menguntungkan nggak buat masyarakat gitu ya. Kemudian ada kedua, pengawasan kinerja karyawan. Yes, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa HR itu sangat berperan penting bagi karir seorang karyawan. Ya, pengawasan kinerjanya mereka pun kita harus pantau. Karena apa? Salah satu menjadi tolak ukur atau dimensi pengukuran untuk appraisal tahunan, bisa jadi untuk promosi, ya bisa jadi demutasi karena memang punya skill yang oke dan itu dibutuhkan di salah satu daerah cabang gitu. Kemudian ada poin ketiga adalah kebijakan dari perusahaan, seperti kita buat peraturan perusahaan yang harus sesuai dengan UCK dan lain sebagainya. Kemudian ada kompensasi dan benefit yang tadi sudah saya jelaskan kayak payroll dan lain sebagainya. Ada jenjang karir, yes, karena untuk untuk menilai seseorang itu kan kita tidak bisa melihat dari satu mata ya. Kita harus melihat dari beberapa mata. Makanya mungkin ada teman-teman yang sebagai HR menggunakan metode 360 atau mungkin ada beberapa yang lain menggunakan metode-metode lain untuk mengukur eh, evaluasi kerja karyawan ya, yang dimana hasilnya itu akan menentukan jenjang karir dari karyawan tersebut. Dia pantas untuk ditetapkan, dia pantas untuk dinaikkan sebagai manajer mungkin dari SPV, ya itu tugasnya HR, perannya. Kemudian poin terbesar dari 1 dan 6 yaitu pengembangan karyawan. Ya, sebelum dia masuk ke jenjang karir, kita sebagai seorang HR juga bisa melihat bahwa karyawan yang kita hire, karyawan yang saat ini sudah bekerja cukup lama, apakah dia berkembang atau tidak. Dalam arti kalau misalnya kita buat roti ya, kalau raginya aja kurang, nggak mungkin kan dia akan berkembang. Kempes, jadi batu. Kalau misalnya udah kayak kurang bubuk powder dikit aja, ngembangnya nggak sempurna. Nah, itu turut campur tangan antara HR dan juga user yang terkait.
dari pihak atau divisi dari karyawan tersebut. Ya, itu peran. Oke, kemudian kalau kita ngomongin soal employee branding, ya, ini ada survei dari LinkedIn sendiri yang menyatakan bahwa talent acquisition manager itu percaya bahwa employer branding ini mempunyai dampak yang sangat signifikan. Makanya kenapa teman-teman bisa lihat di LinkedIn ya, kalau misalnya ditanya saat ini saya lagi cari via finance accounting, buka aja di LinkedIn banyak kok, tinggal searching aja finance accounting, kelihatan tuh people-nya siapa aja, atau misalnya mau dari company mana kelihatan. Nah, ini kita ngomongin terkait platform ya berarti ya. Teman-teman bisa pakai beberapa platform-platform yang memang membantu teman-teman untuk searching atau melihat karyawan mana sih yang kompatibel buat posisi tersebut. Karena kan sedikit picky ya kalau misalnya kita lihat user yang punya keinginan tuh di luar nurul, di luar nurul. Nalar maksudnya ya, ya intermezzo. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ini saja dari LinkedIn aja udah membuktikan bahwa 80% pengaruhnya dari internal branding. Jadi kalau bisa kita bilang sebenarnya internal branding itu cukup sangat mempengaruhi bahkan bisa bermanfaat mengurangi beberapa budgeting buat HRD nih. Karena kan kita punya budget tahunan ya. Mungkin ada yang di kantor punya budget tahunan atau bulanan bahkan. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini mungkin bisa saya sampaikan buat teman-teman untuk internal brandingnya sendiri itu adalah nilai-nilai karyawan, di mana karyawan itu harusnya sebelum mereka masuk kita mempersiapkan mereka dulu bahwa visi misi dari perusahaan itu tuh apa sih? Kita memperkenalkan brand kita ke mereka dan bagaimana kita menarik mereka untuk mau jadi karyawan kita karena bisa aja nih sekarang tuh tipe-tipe orang yang mungkin Gen Z ya, yang sekarang ini mungkin kalau bisa dibilang tuh cari pekerjaannya ya udah yang buat dia nyaman. Nah, bagaimana kita mengatur Gen Z itu bisa nyaman di satu tempat tanpa harus jadi batu loncatan gitu. Itu kerja kerasnya si HR dan juga bagaimana jajaran manajemen untuk mempersiapkan seorang karyawan itu bisa betah di suatu perusahaan. Oke, makanya internal branding berfokus pada pengembangan saling pengertian tentang tujuan. Nah, kalau kita punya tujuan tidak sesuai atau misalnya tidak senalar atau senurul dengan perusahaan, ya kita bergerak pun akan berbeda gitu loh. Kita di luar akan terlihat berbeda gitu ya. Posisi dan fitur dan janji merek ya memberikan kompatibilitas antara nilai-nilai karyawan dan nilai-nilai organisasi yang mereka serta cipta rasa komitmen. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu perusahaan mempunyai internal employee branding yang bagus, kayak yang tadi sudah kita jelaskan, karyawan itu akan merasa lebih nyaman, dia merasa lebih dihargai, dia akan merasa bahwa, oh, ternyata benefit di perusahaan ini oke juga ya. Kenapa saya harus keluar? Kenapa saya harus eh, apa cari-cari lirik-lirik yang lain kalau misalnya untuk saat ini benefit yang saya butuhkan ternyata ada di sini. Nah, benefit itu tidak selalu tentang uang ya. Benefit itu bisa terkait kenyamanan dari tempat kerja, lingkungan kerja yang enak, yang selaras dengan pikiran kita. Ya, dikala kita lagi diinjek, bukan injek itu terlalu kasar. Maksudnya dalam arti kita lagi capek kerja, ditekan sama atasan, tapi ternyata punya tim yang solid, bisa kerja sama, ya bukan saling nutupin tapi maksudnya saling apa ya kalau dibilang tuh dalam hal positifnya bisa solid sama-sama bekerja gitu tanpa dikasih kode ngerti oh yaudah sini gue bantu gitu. Nah itu juga jadi salah satu benefit ya, benefit buat karyawan untuk mereka tetap bisa bertahan di dalam satu perusahaan karena tidak semua orang cara pandangnya tuh kenyamanan itu adalah uang. Enggak. Tapi kenyamanan itu bisa jadi adalah kewarasan dia selama dia bekerja di suatu perusahaan. Ya, waras itu sangat penting. Oke, kemudian salah satu cara agar karyawan dapat memahami pesan brand dan mampu bersikap seperti identitas brand. Nah, strateginya adalah ya nanti kita jelaskan. Yang jelas harus ada penerimaan dari perusahaan dan penerimaan brand itu akan dibawa menjadi identitas dari karyawan itu sendiri. Ya, jadi misalnya contoh teman-teman kalau misalnya saat ini lihat orang ke kantor tuh dandannya cantik banget ya.
ternyata mukanya agak familiar. Kayaknya dia influencer deh. Nah, itu udah jadi salah satu identitasnya orang tersebut membangun self employed brandingnya dia. Oke, jadi kita bukan hanya bicara terkait karyawannya aja nih, tapi bagaimana karyawan itu membuat identitas dia sebagai karyawan yang ada di perusahaan itu. Contoh ya influencer, dia membawa brand apa misalnya, oh ini nih yang influencer, sorry nyebut merek ya, Maybelline, oke, oh Wardah, oh iya dia kan main iklan. Nah, itu itu salah satu membangun brand identitas dalam diri karyawan gitu ya, dalam diri seseorang di mana dia dipercayakan untuk membangun brand perusahaan tersebut. Oke, ini akan cukup detail ya, karena kalau jam-jam segini kayaknya mata tuh lagi kerip-keripnya tuh kalau lagi depan AC, ya kan? Ada di samping ada kopi, terus sebentar lagi datang tuh pisang goreng loh, enak banget sambil nonton, ya kan? Sambil lihat Zoom, kita belajar sama-sama sambil ngemil. Santai aja teman-teman. Oke, kemudian kenapa sih harus internal branding? Ya kan? Karena kalau misalnya kita tanpa mengetahui pengertian dari internal branding dan manfaatnya, ya kita taunya internal branding ya udah yang penting orang tahu gue kerja di perusahaan ini. No, gue kerja di perusahaan mungkin yang toko orange ataupun toko hijau, ya kan? Nah, itu juga salah satu branding loh. Kita sebagai employee cukup sangat bangga ketika teman-teman kalau main di Kokas banyak ya yang pakai ID card orange ya. Itu bangga loh, salah salah satu kebanggaan. Nah, itu benefit sebenarnya. Benefit dari manajemen dan HR bahwa identitas seseorang itu sangat penting ketika orang lain tuh melihat dia, oh lu kerja di toko orange, keren juga ya. Walaupun sebenarnya posisinya mungkin saat ini sebagai content creator yang mungkin masih baru belajar. So, oke. Yang penting terlihat dulu aja brand gue nih. Nah, itu internal branding. Oke, belajar dari influencer lah. Itu mereka paling pintar untuk membangun brand. Oke, yang pertama adalah mengurangi pengeluaran iklan yang tadi saya sebut di awal. Ketika teman-teman udah tahu caranya, ya membangun personal branding dari perusahaan, ketika kita mau mencari karyawan untuk replacement ataupun new hire, ya teman-teman bisa mengurangi pengeluaran untuk iklan job posting, ya. Contoh misalnya saat ini teman-teman menggunakan LinkedIn, ya itu cukup sangat membantu, apalagi dengan punya banyak followers, terus kita punya followers yang ternyata uh, adalah influencer yang follow kita, ketika kita di like, oh followersnya dia yang akan review. Jadi review kita makin naik. Ya itu ngomongin statistik dari LinkedIn ya, gitu. Kemudian poin kedua adalah karyawan bagian dari ambasador perusahaan. Oke, yang tadi sebenarnya saya sudah jelaskan bahwa karyawan itu akan membuat identitas dia sebagai seseorang yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ambasador di sini tuh sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau bangun profile dari perusahaan, nggak usah jauh-jauh ambil influencer, nggak usah jauh-jauh ngambil apa namanya, mungkin foto dari Google apa segala macam. Lebih bagus kalau kita pakai karyawan kita sendiri sebagai influencernya atau sebagai ambasadornya. Lagi good looking, ya kan, ketika senyum itu beribu-ribu orang tuh bisa ngeliatin, oh gila ini perusahaan keren banget. Ya kan udah ngerti, paham ambasadornya siapa. Ternyata dia adalah karyawan, benar-benar karyawan di situ. Gitu. Oke, dan poin ketiga adalah melibatkan karyawan dan meningkatkan produktivitas dari karyawan. Yes, kenapa produktivitas? Karena ketika kita membangun brand dari perusahaan, kita melibatkan karyawan, berarti karyawan punya rasa kepemilikan, punya rasa dihargai, punya rasa untuk tanggung jawab terhadap perusahaan tersebut. Nah, itu itu sangat penting tuh teman-teman yang sebagai HR. Memang sih ada karyawan yang agak bandel, tapi kan tidak semua. Makanya kita kenapa HR itu punya tanggung jawab sangat besar dan sangat penting, karena tugas kita bukan hanya untuk melihat siapa nih yang datangnya telat, siapa nih yang datangnya cepat, siapa nih yang udah tahu cutinya habis tetap ambil cuti bandel lagi. Nah, enggak, tidak semua ada punishment, harus ada reward. Karena hukum timbal balik ya, kalau misalnya kita bilang take and give gitu. Ya, jadi itu salah satu untuk membangun produktivitas karyawan. Kita mengikut sertakan karyawan juga untuk melihat eh, bagaimana kita membangun.
internal branding perusahaan. Oke, kemudian adalah muncul kolaborasi dengan beragam pihak, ya departemen, terus divisi, yang divisi finance bisa kenal HR, sudah pasti ya kalau itu karena berhubungan kerja. Atau misalnya finance kenal dengan tim QC, ya kan, ada tim produksi, karena tim produksi itu kan jarang pernah dilihat ya, bahkan hampir tidak pernah dilihat. Yang dilihat adalah tim finance, HR, QC enggak. Orang gudang mungkin iya, driver iya, karena mereka yang selalu mengantar. Kalau yang punya produksi ya, gitu. Di luar dari produksi pasti orang lain kenal, tapi kalau orang produksi belum tentu. HR tuh hafal, belum tentu, kecuali banyak yang bikin masalah, gitu. Nah, baru tuh HR turun. Ya, yang terakhir adalah menjadi ajang employer branding untuk menggait kandidat terbaik. Ya, ketika kita sudah punya poin-poin bahwa yang pertama adalah eh, ketika kita membangun internal branding itu sendiri, kita menggunakan karyawan kita sendiri sebagai si MC kah, atau mungkin dia sebagai lambang dari perusahaan kita bahwa dia adalah tim marketing, ya kan? Kalau misalnya kita bikin modul, dialah yang jadi yang ada di majalah itu, yang ada di modul itu. Kemudian ketika si karyawan punya kolaborasi yang baik dengan karyawan yang lain, kemudian ketika ada hangout, terus diajak nongkrong dengan teman-teman yang lain, dia akan membanggakan perusahaan itu dengan satu alasan bahwa dia punya benefit yang menurut dia adalah itu yang saya butuhkan dan di kantor lain tuh nggak ada. Nah, itu pikirin itu sekarang ya. Itu PR banyak sebenarnya gitu. Cuman balik lagi ya, karena kebijakan dari perusahaan kan berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan. Ya Orange kan karena udah terkenal banget, dia kan memang e-commerce dan lain sebagainya. Oh tidak, semua punya punya apa namanya ya, punya tema masing-masing, punya cara masing-masing. Mungkin karena memang e-commerce jadi terlihat, tapi tidak seharusnya juga kita sebagai yang kecil ya berkecil hati kalau ya internal branding di kantor saya mah susah, orang disuruh suruh bayar ini aja susah, telat mulu. Nah, jangan salahin karyawannya aja, HR-nya aktif nggak gitu. Jadi kan kita nggak bisa secara sepenuhnya atau berapa persen kita harus menyalahkan karyawan, tapi bagaimana dilihat dulu nih di dalamnya HR-nya berperan penting dan berperan secara jalannya atau tidak gitu. Ya, karena itu perannya kita. Jadi kita harus paham baik-baik bahwa tugasnya HR itu bukan hanya untuk terima karyawan, dia duduk udah selesai. Karena itu kan tanggung jawabnya usernya, ngapain saya ikutan? Oh, gitu, enggak gitu ya. Jadi justru adanya HR sebagai jembatan antara si karyawan dengan founder, antara karyawan dengan usernya, antara karyawan dengan rekan kerjanya, itulah tugas kita. Kayak saya bilang kalau misalnya dalam keluarga, kita adalah ibu, gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini fungsi, manfaat, dan tujuan dari branding. Mungkin sudah saya sempat singgung tadi bahwa fungsinya adalah membangun perusahaan. Ya, kita menjadi perusahaan yang cukup berbeda dengan perusahaan yang memang punya background yang sama dengan kita. Ya, kemudian punya promosi dan daya tarik yang cukup lumayan menarik buat masyarakat. Oke, kalau misalnya kita ngomongin seperti ini, mungkin cocoknya untuk e-commerce. Tapi sebenarnya kalau kalau kita lebih dalam lagi tarik ya, bahwa ketika e-commerce kan nggak mungkin berdiri sendiri, dia akan membutuhkan yang namanya distributor, dia akan yang butuh yang namanya orang ketiga untuk ya mungkin employee-nya dia yang harusnya pakai orang ketiga ya mungkin teman-teman di sini ada yang outsource, nah itu bisa jadi salah satu gitu kan. Pokoknya HR itu harus bisa fleksibel melihat peluang-peluang yang mana nih bisa kita ambil untuk perusahaan, keuntungan perusahaan kita bukan dari karyawan ya, tapi dalam arti bagaimana di luar kita membangun branding kita perusahaan dan menarik keuntungan untuk dari customer untuk kepentingan dari perusahaan tersebut gitu. Jangan masuk kantong sendiri, jangan. Nah, ya. Oke, poin ketiga adalah membangun citra, keyakinan, jaminan dan kualitas dari prestis. Prestis, oke. Untuk membangun citra itu sendiri balik lagi ya untuk karyawan, seluruh karyawan ya, tidak tidak terkecuali dengan HR juga, founder pun sama. Jadi membangun citra itu bukan hanya dari karyawannya saja, tapi bagaimana seorang ibu dan kepala rumah tangga, mungkin si founder ya, itu juga memberi contoh yang baik. Oke, kita udah besar ya, kita udah dewasa, pasti tahulah mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang harus kita sampaikan dan mana yang tidak.
gitu. Jadi filter-filter lah ketika kita mau menjelekkan perusahaan kita sendiri di luar sana, ada telinga-telinga yang mendengar gitu. Jadi ketika mereka tahu, oh ini orang dari ini, ya jelas aja mulutnya begini. Nah, kita kan nggak tahu pendapat orang. Bisa aja mereka pro dengan kita, tapi bisa aja kontra karena tidak bisa menyembunyikan kejelekan dari perusahaan. Oke, jadi citra, keyakinan, jaminan itu semua balik lagi ke posisi karyawan masing-masing. Oke. Kemudian pengendalian pasar. Oke. Kalau ngomongin fungsi sebagai pengendali pasar, yes. Kalau branding kita sudah naik, branding kita sudah dikenal, brand kita sudah terkenal dengan beberapa masyarakat dan memang sudah sesuai dengan uh, pola-pola atau lingkungan yang sesuai, itu akan mengendalikan pasar. Dalam arti mau kita naikkan berapa persen seminim pun, itu akan jadi salah satu yang terpilih gitu loh. Dalam arti misalnya contoh ya, kita ambil contoh konkret. Saya jual fan. Ternyata teman-teman tahu lah, fan itu cukup lumayan banyak dan yang terkenal itu paling teman-teman taunya eh, Chris Bro ya. Chris Bro. Ya, itulah ya. Teman-teman taunya itu. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih jeli ya, ada beberapa perusahaan besar kita tuh banyak sebenarnya yang kita pegang, yang kita produksi gitu. Tapi yang orang tahu ada Chris Bro untuk fan dan lain sebagainya. Padahal nggak dia dia aja yang punya brand itu, punya produksi itu, ya. Makanya kadang menjadi pengendali pasar itu harus dilihat dari brandnya dulu. Ketika dia mahal ataupun enggak, ternyata memang punya punya apa namanya punya produk yang bagus dan memang sudah teruji di beberapa perusahaan besar, ya kenapa tidak dipakai gitu? Karena sudah tahu teruji gitu ya. Jadi pengendali pasar pun bukan hanya 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 terkait brandingnya aja, tapi kualitas dari brandnya dia. Oke, manfaatnya jelas memberi daya tarik, kemudian memudahkan perusahaan mendapat loyalitas konsumen, membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi. Makanya tadi saya bilang pengendali pasar, mau seberapapun harga kita tertinggi atau mungkin harga kita cukup pricey, ya itu akan tetap dilirik karena kita punya kualitas. Oke, yang terakhir adalah menjadi pembeda atau ciri tertentu. Jadi kita punya punya brand yang udah pakem di pikiran orang. Kayak misalnya contoh teman-teman kalau haus bilangnya bukan minum air putih tapi aqua. Bener ya? Terus kalau misalnya apa selain aqua terus kayak misalnya Coca-Cola, kayak kalau misalnya haus tuh pengennya yang agak-agak bersoda deh. Oh, Coca-Cola aja gitu ya. Itu salah satu brand yang mungkin sudah pakem di pikiran masyarakat bahwa ketika minum kita maunya aqua. Padahal bukan aqua aja. Bisa aja jadi fit atau apa segala macam. Le minerale gitu ya. Nah, tujuan dari brand itu sendiri adalah membentuk persepsi masyarakat termasuk karyawan bahwa brand kita ini ya, internal branding kita ini bukan untuk semata-mata menaikkan perusahaan aja, tapi memberikan kesejahteraan bagi karyawan juga. Oke, karena internal branding bukan ngomongin terkait brandnya aja. Di dalam brand itu terdapat banyak pihak yang ikut serta dalam membangun brand tersebut. Ya, contoh misalnya teman-teman yang sebagai content creator membangun bagaimana caranya menyampaikan informasi itu dengan jelas. Kemudian teman-teman yang desainer menampilkan gambar yang cukup jelas yang bisa ditangkap oleh masyarakat luas. Oke, buat teman-teman marketing yang mungkin ketika memberikan modul ya cara berbicara penampilan itu menarik makanya eh, ketika membangun suatu brand jangan lupa teman-teman yang sebagai HR liriklah beberapa departemen yang mungkin bisa menjadi salah satu bagian yang memang bisa membawa brand atau produk dari perusahaan tersebut. Jadi bukan hanya tim marketing atau sales ya, bisa beberapa dari bagian juga. Itu tujuannya, persepsi. Oke, dan selain fungsi, nah ini strateginya. Oke, strategi di sini kita bisa lihat untuk mengembangkan misi dan budaya perusahaan yang jelas, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sebagai HR, kita kalau mau orang itu masuk atau dalam arti kita meng-hire satu posisi, istilah kata kalau kita mau hire yang agak senior ya, jangan agak senior deh, sedikit senior lah, sedikit senior.
3 tahun ke atas pengalaman. Pasti dia akan bertanya, tujuan apa produk dari perusahaan ini apa. Terus ya ini kalau memang yang sudah senior ya dan tahu ya untuk celah-celahnya untuk interview biasanya sih ngarahin soal brand. Mereka akan nanya, misi dari perusahaan ini apa? Tahun depan apa sih yang mau ditargetkan? Nah, biasanya tuh kayak gitu. Itu orang-orang kalau udah bertanya seperti itu orangnya cukup lumayan kritis. Oke, jadi ketika kita mau membangun suatu branding atau kita membangun employer branding itu sendiri, harusnya kita punya misi dan budaya perusahaan itu yang cukup jelas. Bukan cukup, bahkan harus jelas. Ya, karena ketika kita setiap 2 tahun berganti misi dan visi kayak PP ya, kayak peraturan perusahaan yang setiap 2 tahun harus dilegalisir, ya, ya cukup sangat fleksibel juga nantinya orang untuk keluar masuk dalam perusahaan, gitu, ya. Nah, yang kedua, poin kedua adalah gamifikasi dan acara. Ini lebih ke teman-teman mungkin mengadakan yang namanya um, employer brandingnya tuh mungkin dengan games, terus mungkin teman-teman ngadain gathering, ya gathering mungkin dari perusahaan mungkin budgetnya yaudah cukup untuk karyawan aja. Atau mungkin ya puji Tuhan sampai akhir tahun ternyata bisa ngajak keluarga. Kayak keluarga yang ada di kakak, jangan kakak kita sendiri, kakak orang tua juga jangan dibawa, ntar sekampung lagi jebol nanti ininya perusahaan. Oke, jadi teman-teman bisa ngadain itu. Ya, itu salah satu cara untuk menarik bahwa karyawan itu bisa lumayan cukup betah dengan perusahaan. Jadi bukan terkait uang aja. Oke, poin ketiga adalah lagi-lagi typo, manfaat dan fitur. Ya, manfaatnya sudah jelas, strategi dari manfaat dari employee branding kita nih tuh maunya kemana? Apa aja fitur-fiturnya? Fitur di sini tuh bukan kayak aplikasi ya, bukan. Maksudnya fitur tuh dalam arti di dalam perusahaan ini apa sih nilai jualnya? Apa sih yang mau ditampilkan dari perusahaan tersebut? Ya, duta dan merek itu udah jelas karena ketika kita punya punya dutanya, kita punya brand ambasadornya, dan merek kita jelas dan sudah dikenal oleh beberapa bagian masyarakat, dan itu sesuai dengan target kita, target pasar ya, sesuai, kayak misalnya kita mau jual kosmetik, masa kita jualnya di pasar sih, kan nggak mungkin kan, kita ya jualnya di mall, atau mungkin di pinggir jalan kita buka ruko gitu, kan nggak mungkin, itu ya. Itu harus jelas. Kemudian yang terakhir adalah ini sangat berperan penting juga, yang dimana teman-teman saat ini kita ada di era digital. Jadi strategi branding adalah strategi dari digital itu sendiri. Jadi kita bagaimana membangun strategi branding atau kita membangun employer branding itu sendiri melalui digital. Contoh sosial media, mungkin teman-teman saat ini aktif di TikTok ya, atau mungkin Instagram, Facebook ya. Kalau misalnya masih aktif dengan Facebook, Friendster masih ada nggak? Friendster masih ada yang kenal Friendster gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu, itu aja bisa tenggelam ya teman-teman. Maksudnya makanya untuk employee branding strateginya tuh harus terus berkembang, harus terus melihat ke depan nanti ada perubahan apa lagi nih. Kemana nih yang lebih ramai? Dulu beberapa job portal itu cukup ramai ya. Sedangkan kalau sekarang kita buka LinkedIn aja, kita mau nyari operator, itu cukup ada kok. Mereka punya kapasitas ke sana. Gitu. Dulu kita buka mungkin adalah brand yang cukup lumayan terkenal. Bukan yang biru ya, bukan yang biru, bukan yang hijau, tapi ada satu, mungkin kalau kita mau nyari level-level operator, nah itu di situ bisa gitu. Saya dulu pakai itu soalnya. Oke, terus strateginya, sorry. Oke, lanjut. Nah, ini cara membangun employer brandingnya. Yang pertama adalah memanfaatkan media sosial, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa perusahaan bisa memanfaatkan media sosialnya mereka, ya media sosial. Mungkin tim-tim kreatif nggak harus HR kok, tenang aja. Makanya membangun branding itu jangan merasa HR itu bekerja sendiri. Enggak, justru kita harus menggerakkan tim. Ya, kita ambil aja misalnya tim kreatif, mereka lah yang buat bagaimana konten yang harus bagus dan lain sebagainya, menarik ya. Makanya di poin kedua, buatlah konten yang menarik karena konten yang menarik saat ini ya, itu yang akan direview oleh banyak orang gitu. Kalau misalnya TikTok kan dia punya logaritma
menggunakan yang viral-viral. Tapi kalau misalnya yang LinkedIn, logaritmanya adalah ya udah ketika kita nge-like atau kita di-like sama orang yang punya followersnya banyak, ya udah viewers kita akan naik. Itu akan mempengaruhi. Itu statistiknya dari si LinkedIn yang selama ini saya belajar ya. Jadi manfaat media sosial itu sangat penting. Boleh teman-teman dari media sosial karyawan sendiri boleh, tapi lebih bagus kalau misalnya perusahaan itu punya sendiri. Karena apa? Karena orang di luar dari perusahaan itu akan melihat bahwa oh ternyata serius juga nih perusahaan sampai punya Instagram, punya TikTok, punya LinkedIn sendiri ya. Saya juga agak kaget dulu awal-awal TikTok. BUMN aja punya TikTok ya, keren juga sampai. Nah itu sampai seniat itu orang membangun brandingnya. Tapi namanya BUMN ya, tuh mereka udah terkenal. Ya, tapi kalau misalnya brand-brand yang lain kan kita belum tahu. Tapi ketika kita punya TikTok, kita lihat lagi cari-cari kerja lagi dunia COVID banget kan. Itulah struggle-nya kita untuk cari kerja. Ternyata pas buka TikTok, oh, puji Tuhan nih dapet nih dari TikTok. Wah, nah itu juga jadi salah satu manfaat dan itu jadi salah satu amal buat kita teman-teman sebagai HR yang bekerja sama berkolaborasi dengan departemen-departemen untuk membangun media sosial perusahaan, membantu orang-orang juga yang mungkin minim dalam hal mencari informasi pekerjaan. Oke. Nah, itu yang kedua adalah membuat konten yang menarik, tadi saya sudah jelaskan. Yang ketiga, ini sangat amat penting, karena website resmi dari perusahaan jarang ada. Oke. Kayak misalnya contoh teman-teman, sekarang kalau lagi buka platform, lagi cari-cari nih, ya kan, ya HR ya, kalau misalnya udah 3 tahun, gitu kan, mau cari-cari lirik-lirik kiri kanan dikit, gitu kan, oh ada perusahaan baru nih, coba lihat. Pasti kalian pasti akan buka yang namanya Google. Google, dicari PT ini, kelihatan kan? Ah, ada websitenya nggak? Ah, kalau nggak ada website nggak mau, ah takutnya zonk. Bener nggak? Ya kan? Makanya kenapa paling penting perusahaan itu harus memiliki yang namanya website resmi. Karena apa? Ketika kita punya sosial media, punya punya konten yang bagus, tapi ternyata kita nggak punya website resmi buat apa? Yang ada orang berpikir ini sebenarnya perusahaan produksi apa perusahaan produksi iklan gitu ya kan? Produksi iklan pun pasti mereka lebih mementingkan website. Karena ketika orang diarahkan dari sosial media langsung diklik ternyata masuk ke website, itu punya nilai yang cukup tinggi loh websitenya. Gitu. Jadi biasa ada, kalau teman-teman lihat ya, website-website luar negeri, kayak misalnya Amazon, ya, terus juga Alibaba, ya, itu pasti di bawahnya kalian lihat berapa viewer hari ini yang udah masuk ke websitenya. Itu pasti ada. Itu makanya kenapa memiliki website yang resmi itu cukup sangat berdampak buat membangun suatu employer branding itu sendiri untuk perusahaan. Ya, oke, jangan lupa dalam websitenya tuh harus jelas visi misi perusahaan ini bergerak bidang apa, kegiatan kantor di luar lingkungan kantor yang berhubungan dengan karyawan itu apa aja yang sudah pernah dijalankan kayak gathering, terus misalnya jangankan gathering, mungkin dari tiap departemen punya acara masing-masing ya. Kayak misalnya istilahnya gathering, tapi sebenarnya bagi mereka itu adalah ayo kita jalan-jalan nih ke Bandung rame-rame. Itu bisa dimasukkan dalam websitenya. Karena salah satu nilai untuk orang mau masuk ke suatu perusahaan bukan hanya uang, bukan hanya jabatan, tapi dilihat nih sebenarnya orang-orangnya enak nggak sih, nyamanan. Bener ya teman-teman. Teman-teman pasti yang pertama selain gaji, ya oke lah gaji kita butuh ya kan. Tapi tetap yang namanya butuh duit, masa iya kalian kerja bagai kuda terus? Kan nggak mungkin. Bisa jadi kuda poni, bisa jadi kuda, ya kuda apalah, pokoknya gitu. Ya, yang keempat, oke, yang terakhir ini. Ini kayaknya yang terakhir ya. Ya, yang terakhir adalah ini teman-teman sebagai yang tadi sudah saya jelaskan bahwa semakin karyawan yang bekerja di perusahaan terlihat nyaman dan sejahtera, ya, maka pengaruh dari brandingnya tersebut, ya, akan dapat memperbesar keinginan kandidat untuk melamar pada pekerja serupa. Makanya kenapa saya bilang ketika kita nongkrong nih, sejelek-jelek apapun, sebagus-bagus apapun, kalau bagus tetap harus di ini ya, harus tetap kita sampaikan. Kalau kita lagi cerita chit-chat dengan temen di kafe, ya kan, ke kokas ya kan, kokas kan itu ruang sangat terbuka ya, mau gimana kita nyebutin perusahaan, tapi
kita nggak nyebutin perusahaan tapi kita pakai kalung identitas ya kelihatan lah, mohon maaf ya, jadi agak lebih teliti lah ya kalau kamu kita ngomong gitu. Oh, jadi Batak kali ya, pokoknya gitulah. Intinya teman-teman sebagai HR harus lihat ya bagaimana karyawan itu bisa membangun brand diri mereka sebagai employee di perusahaan kita. Oke. Nah, ketika kita sudah memberi kenyamanan, dalam arti kenyamanan itu haknya mereka dapat secara legalitas, tapi juga ketika kita memberikan punishment, itu juga ada rewardnya, ada hukum timbal balik. Jadi ketika yang telat ya dipotong, tapi ketika yang datangnya lebih early, ya harusnya dia dapat penghargaan juga. Employee of the year ya, ya seperti itu. Kayak gitu, kayak ngasih penghargaan. Atau mungkin saat ini kalau saya kebetulan saat ini lagi menerapkan setiap akhir tahun, mereka yang punya absensi 3 bulan terakhir di akhir tahun, ya tidak ada cuti, tidak ada telat atau dispensasi waktu 5 menit, terus apa, nggak ada izin sakit dan lain sebagainya, ya itu akan mendapat voucher, ya dengan nominal berapalah. Itu salah satu reward buat saya untuk karyawan. Oke, ya kalau misalnya yang telat dan itu kan sudah masuk dalam peraturan ya. Jadi ya sudah. Oke, sepertinya ini yang terakhir. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, saya balikan kembali ke Mbak Ayu. Terima kasih. Oke, wah terima kasih banyak nih Bu Iswenda. Aku juga tadi jadi sambil ikut belajar ya dengerin materinya dari Bu Iswenda nih karena memang sangat insightful dari materinya sendiri. Oke, mungkin udah ada satu pertanyaan nih, eh, Bu Iswenda. Mungkin kita mau langsung jawab aja nih Bu Iswenda untuk pertanyaan ya. Boleh. Ini saya buka aja kali ya, biar kelihatan. Boleh? Mm-mm, mm-mm. Halo Oke, Mbak, terima kasih atas pemaparannya. Saya izin bertanya. Oke, bertanya tanya oke. aja langsung. Dia enter dulu ya. Nih, yang kedua nih Bu Iswenda. Pertanyaannya. Apabila kita, apabila Apabila kita kita sudah udah mengupayakan mengupayakan strategi strategi dan dan usaha yang sudah usaha yang sudah disampaikan, disampaikan, tapi dari karyawannya justru yang sulit diberitahu, apa yang sebaiknya kita lakukan nih, Mbak? Kalau misalkan ada yang oke, bebal gitu ya, Mbak, ya maksudnya nih. Kalau ada yang susah dikasih tahu gampang. gitu. Oke, sebenarnya kalau bebel ya, dilihat dulu Mm-mm. nih, background dari perusahaan, background dari karyawan tersebut, dia ini karyawan yang sudah lama atau baru, ya. Karena pemikiran orang lama dengan orang baru itu cukup sangat berbeda. Apalagi yang orang kita yang baru ini kita hire itu adalah anak-anak Gen Z. Itu sangat-sangat berbeda. Dan ternyata kalau yang punya masalah ini alias bebel, ternyata dia itu orang lama. Nah, kebetulan ya saya membuka sedikit kartu dari perusahaan saya. Kebetulan di sini karyawan yang paling terlama itu 8 tahun kerjanya. Paling paling bukan paling lama, tapi paling sebentar. Paling sebentar tuh 8 tahun di sini. Paling lama 32 tahun. Nah, ya, berarti kebebalan dari karyawan itu bisa dilihat presentasi dari Mm-mm. teman-teman sendiri ya. Nah, oke, kalau misalnya dari kita menghadapi karyawan tersebut, balik lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin strategi, cari orang-orang yang justru punya pemikiran open minded. Itu dulu. Ya, tapi ternyata dia adalah seorang yang menanggung jawab atau bisa dibilang adalah user, ya, itu pakai cara yang cukup memberikan makan egonya, karena tidak semua orang bisa kita perlakukan sama atau adil, nggak bisa. Ada beberapa orang yang sangat khusus harus kita dampingin, harus secara khusus kita menyampaikan caranya, gitu. Kayak misalnya contoh orang lama ternyata sudah lumayan berusia, ya, dan kemudian ternyata beliau adalah user. Kalau kita ngomongin user, otomatis kan keputusan mereka adalah yang terbaik ya buat departemen dia sendiri. Gitu. Tapi belum tentu sesuai dengan uh, departemen dari kita, gitu, sebagai HR. Gitu. Makanya teman-teman harus lihat dulu sebagai seorang HR, kita juga tidak bisa arogan ketika menghadapi orang yang cukup bebel. Justru orang bebel itu kan nggak bisa dibilangin. Kasih makan egonya. Contoh misalnya, banyak sih sebenarnya di saya curhatkan jadinya.
Tapi itu kita memberi reward ke orang-orang yang punya eh, pemikiran di luar dari out of the box lah kalau kita bilang ya. Terus bisa dan mau berkolaborasi dengan tim yang lain, itu yang diperhatikan. Orang bebel nggak usah diperhatiin, kasih makan egonya. Kalau dia minta A ya silakan aja. Dia nggak mau, ya nggak apa-apa. Masih ada yang lain. Gitu. Tapi ternyata kalau misalnya satu divisi semuanya nggak mau, itu dipertanyakan. Kenapa? HR juga harus turun untuk bertanya kenapa, alasannya apa. Kalau misalnya dia tidak bisa memberikan penjelasan, keluarkanlah itu namanya peraturan perusahaan. Kalau nggak mau mengikuti peraturan perusahaan, ada kan hukumnya. Nah, itu ngomongin soal undang-undang itu. Nah, itu udah termasuk dalam pelanggaran sebenarnya kalau misalnya kita membangun suatu peraturan dan itu sudah sangat jelas ya di peraturan perusahaan dan peraturan UCK dan ya jadi ngomongin undang-undang deh. Intinya di situ semua ada ya teman-teman. Orang bebel itu gampang, tinggal dikasih makan egonya. Kalau tetap masih nggak mau, ya udah kasih tunjuk peraturan perusahaan didampingin dengan undang-undang dari UCK dan UTK 13. Ya itu udah sangat jelas. Ketika seorang karyawan tidak mengikuti perintah atau yang diminta dari manajemen ataupun ya user yang terkait, ya berarti itu sudah salah satu melanggar peraturan dan itu bisa dikenakan SP. Kan enak kan? Lama-kelamaan kan keluar sendiri. Gitu sih, enaknya sih gitu ya. Jadi HR ya, main babat-babat orang aja. Itu. Cukup menjawab mungkin buat si anonim ini. Oke, gimana tadi mungkin dari yang penanya nih, anonim, apakah sudah menjawab? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, boleh ditanyain lagi ya di kolom Q&A gitu. Oke, dari teman-teman ada yang mau tanya lagi nih? Sebelum kalau nggak ada, nanti aku nih yang nanya buat Bu Iswenda. Aduh. Oke, mungkin pertanyaan dari aku dulu kali ya Bu ya, sambil Boleh. nunggu teman-teman untuk tanya nih gitu. Nah, aku mau tanya juga sih sama Bu Eswanda gitu ya, gimana caranya kita untuk membangun dari internal branding tersebut apabila bisnisnya itu baru gitu Bu. Gimana caranya Hmm. kita meyakinkan karyawannya untuk percaya nih sama bisnisnya dan nanti ke depannya juga dia mau untuk nge-branding untuk perusahaan kita gitu. Kira-kira gimana sih Bu caranya untuk membuat mereka percaya atau gain public trust gitu ya, terutama karyawannya sendiri gitu. Oke. Kalau ngomongin karyawan, mungkin eh, itu harus diikutsertakan ya sama founder. Founder, jajaran manajemen dulu sih sebenarnya yang punya informasi yang sama. Ketika ada pertanyaan memberikan jawaban yang sama, jangan ada yang beda-beda. Ya, itu untuk jajaran manajemen dulu. Ketika memang sudah sepakat untuk menjawabnya apa, baru panggil karyawannya untuk menginformasikan. Kalau misalnya perusahaan yang baru, biasanya harusnya adanya onboarding, memperkenalkan visi misi dari perusahaan, brandnya apa aja, apa yang dijual, ke depannya mau bagaimana, target marketingnya bagaimana, target market di tahun ini berapa, ya transparan. Karena saya pernah megang e-commerce juga dan itu adalah IT, ya dulu IT, eh, yang dan saya masih belia banget belia ya masih muda banget jadi Masih muda Ibu ya. masih muda mungkin kita beda umur 12 tahun kayaknya Mbak. Ibu bukannya masih 17 Bu? Jangan nambah-nambahin umur saya. Jangan nambah-nambahin. Enggak. Jadi gini, kalau membangun trust issue ya, sebenarnya sih balik lagi ke perusahaannya. Hak dari karyawannya secara undang-undang sudah jelas belum? Karena orang, ya saya pun sekarang nih, karena sudah lumayan cukup lama bergelut dalam dunia HR, ketika saya mau pindah ke suatu perusahaan yang backgroundnya baru e-commerce dan startup, saya akan mikir apa sih kalau mungkin HR lebih mudah ya justru dia cari yang baru startup karena kan sistemnya dibangun sendiri ya kan mendevelop sendiri tapi kalau misalnya marketing cukup lumayan susah loh karena apa dia harus memulai pelajarin brand baru produk baru visi nanti ke depannya marketnya bagaimana apakah sudah sesuai nah itu harus jelas transparan yang pertama adalah transparan dulu antara manajemen dengan karyawan kedua hak dari karyawan secara legalitas itu jelas ada kontraknya
Ya, berapa lama? Ya, nama probation itu tidak ada ya, HRD. Nggak ada probation. Kalau probation harusnya selanjutnya dia akan menjadi karyawan PKWTT, bukan PKWT. Oke, ini jadi ngomongin hukum, jadinya kan melenceng. Oke, intinya seperti itu. Yang jelas pertama adalah komunikasi ya. Harus jelas. Kemudian informasi terkait visi misi dari perusahaan itu apa. Founder dan owner itu harusnya bisa lebih masuk langsung ke karyawannya. Karena apa? Ya, dia harus cari orang-orang yang jadi pondasinya dulu. Karena kan yang namanya startup ya, kita butuh orang yang memang harus bertahan lama nih. Nggak bisa yang jadi batu loncatan aja, setahun keluar, setahun keluar. Jangan kan setahun, habis probation juga keluar, gitu kan. Nah, ketika komunikasi lancar, kedua haknya sudah diberikan, ketiga adalah memberikan bahwa beberapa beberapa reward ya, karena ya terus kalau misalnya ditanya, ya ampun Bu, reward gimana, orang target aja belum kok udah dikasih reward. Reward itu bukan terkait uang, bukan hanya uang. Money oriented tuh dijauhkan dulu. Sebenarnya yang dibutuhkan karyawan ya mungkin dari fleksibilitas waktu bekerja itu juga sangat penting loh buat orang-orang kreatif. Mereka kan orang-orang kreatif, bukannya nggak mau terikat dengan kontrak, bukan. Tapi mereka punya kebebasan waktu. Ketika bekerja, mereka otaknya baru bekerja tuh di sekitar jam 2 pagi, jam 3. Nah, ketika mereka lagi di toilet baru ada insight-nya, ya kan? Mau inside out juga susah kalau misalnya mereka ternyata otaknya mati di jam segitu, ya kan? Gitu. Jadi harus diperhatikan juga culture-nya. Culture juga sangat penting buat startup ya. Yang mau dibangun dalam startup ini culture-nya seperti apa? Kekeluargaan kah? Tapi kalau bisa tetap, jangan. Kekeluargaan itu sangat tidak aman untuk startup. Ya, kecuali ya memang dalam arti kalau misalnya masih family family sih kalau menurutku ya di startup itu susah HR akan masuk gitu. Karena apa? Pendapat orang rumah dengan orang kantor beda, ya udah ngikutin yang mana orang rumah gitu kan, susah. Nah, jadi komunikasi haknya diberikan secara legalitas itu sudah terpenuhi. Ketiga, reward bukan hanya terkait uang tapi waktu, ya, fleksibilitas. Terus juga selain daripada itu, ya tanyakan ke karyawannya butuhnya apa. Kalau misalnya kamu sebagai desain, kamu speknya butuhnya apa aja nih. Nah, kalau dulu karena saya IT, kita tuh sampai beli Mac untuk, kalau Mac kan bagus ya, untuk orang-orang IT, coding dan lain sebagainya itu bagus gitu. Nggak ada ngeklek-ngeklek atau lag gitulah gitu ya. Jadi pakai pakai MacBook gitu. Hanya eh, apa orang IT tuh rata-rata ya mereka otaknya hidupnya di siang bolong itu mati, tengah malamnya hidup gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan juga, makanya kadang saya kasih waktu fleksibilitas, mereka tuh boleh telat sampai jam 11. Padahal jam waktu kita kerja itu jam 9. Nah, itu buat startup mungkin di awal-awal masih oke, tapi ketika sudah terbangun dalam middle perusahaan, ya dalam arti middle level up untuk pendapatan, terus apa namanya karyawannya jumlahnya sudah mulai banyak di atas dari 100 mungkin atau 500, banyak kan 100 lah. Nah, itu mulai pikirkan untuk bagaimana mulai regenerasi untuk peraturan-peraturannya dijalankan dengan tepat sesuai dengan waktu. Misalnya masuk jam 8 ya udah jam 8. Tapi pelan-pelan karena ketika kalian tiba-tiba udah pasti tuh orang IT, orang desain, orang marketing mungkin enggak karena marketing 24 jam biasanya mereka orang. Ya. Watak-watak orang itulah yang mungkin akan berpikir, ini kayaknya udah nggak bagus nih. Merasa terancam. Jadi lebih baik ya udah gue cari yang bisa fleksibel, freelance. Gitu. Oke, atau mungkin bisa dirubah kontraknya yang tadinya PKWT jadi freelance saja. Ya itu banyak cara sebenarnya. Mungkin kalau dari saya sih itu sih Mbak untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab. Kasih. Menjawab banget nih Bu Iswanda. Tadi kita memang harus deket ya sama karyawannya biar kita tahu nih Betul. kebutuhannya apa aja gitu. Oke, Bu Iswanda kita udah punya 3 pertanyaan lagi nih ya. Mungkin satu ini kita pada anonimus semua nih Bu Iswanda. Apa sih? Tapi Jadi saya aku tahu kan orang-orangnya nih. Eh, enggak. Sengaja. oke, ini pertanyaan yang pertama tadi agak mirip ya Bu ya dengan pertanyaan saya tadi. Jadi memang untuk
bagaimana cara membangun employer branding untuk perusahaan yang terbilang baru cukup berdiri dan memang belum ada kegiatan sebelumnya. Langkah apa yang efektif untuk pertama-tama dilakukan. Jadi ini lebih ke kegiatannya sih ya Bu ya, gitu, Mm-mm. untuk perusahaan yang baru berdiri. Oke, kalau yang pertama sebenarnya hampir sama kayak tadi sih ya. Kalau misalnya langkah apa yang efektif dilakukan untuk hal-hal pertama, sebenarnya tuh langkah awal, langkah awal ya cari orang lah. Siapa yang mau kerja, ya kan? Nah, ini kita discuss ya. Rekrut orangnya dulu ya Bu ya. Iya, cari orang dulu aja. Background yang jelas untuk langkah awal. Kalau memang kita mau bangun suatu bisnis, cari dulu aja siapa yang mau bayar gitu ya. Kalau kalau ngomongin itu kan namanya apa sih? Nama istilahnya apa ya? Saya dulu juga sempat kayak gitu. Kalau bangun bisnis itu lihat dulu marketnya mau kemana, ya kan? Market bisnisnya mau kemana? Kalau udah tahu market bisnisnya, ada yang sebagai apa sih kalau dibilang istilah bisnis itu apa ya? Saya lupa. Intinya dia yang menanam modal, ya. Siapa? Investor gitu. Investor. Mm. Banget. Investornya ada nggak? Kalau misalnya kita bangun sendiri ya, dan kita butuh biaya. Ya, itu langkah-langkah dari awal dasar banget loh untuk bangun suatu bisnis. Oke, investornya ada. Kalau investornya orang luar, berarti otomatis kan pakai nama kita dong. Nggak mungkin pakai nama dia. Secara PPh 21, PPh 25. Nah, itu dilihat dulu. Karena semua berhubungan dengan pajak. Oke. Nah, membangun suatu perusahaan juga nggak gampang. Namanya apa? Nah, harta kita itu juga jadi salah satu eh, apa persyaratan untuk kita bangun perusahaan. Dia dalam mikro kah atau makro, ya. Ini udah sangat dasar banget loh kalau mau bangun suatu perusahaan. Oke, tapi kalau ternyata sudah membangun perusahaan itu sendiri, tapi lagi nyari kandidatnya, bisa kok hubungin Iswenda Ishak di LinkedIn, nanti bisa dibantu. Nggak jadi promosi. Nggak, jadi teman-teman bisa mulai dari merekrut dulu, tapi yang jelas dasar dari perusahaan itu sendiri sudah jelas ya. Visi misi yang tadi saya sudah jelaskan, maksudnya perusahaan harus punya eh, brandnya dalam dirinya sendiri dulu. Dalam arti, ini perusahaan bergerak dengan apa sih? Produknya yang mau dijual tuh apa? Target marketnya siapa? Kemudian dilihat berapa persen nih kalau misalnya dalam 1 tahun kita punya target marketnya segini, terus yang kita jual ternyata apa brandnya ini berapa tahun depan? Kita harus punya prediksi itu. Ya itu makanya dinamakan perancangan apa sih namanya? Ada nama perencanaan biaya lah dan lain sebagainya. Ya itu langkah awal. Panjang langkah awalnya. Kalau ngomongin karyawan, ya harus dipilih sesuai dengan background dari yang dibutuhkan. Misalnya desain, desain apa dulu? Desain grafis itu banyak. Ada desain grafis yang visual, yang dia cuma bisa tuh pakai 3D 3D-an. Tapi belum bisa dia pakai yang namanya Cisco, dia belum bisa yang 3D. Ada yang bahkan kalau misalnya teman-teman tahu kalau apa Visio kan paling gampang ya. Ada satu lagi, saya lupa. SolidWorks. SolidWorks itu sangat susah. Karena saya pernah pakai itu juga. Saya pernah menjalani itu. Nah, teman-teman bisa lihat backgroundnya bagaimana. Orang-orang QC juga berbeda. QC background dari perusahaan aja sudah sangat, sangat berbeda. QC orang furniture dengan QC orang teknisi, engineer itu berbeda. Gitu. Makanya yang di QC itu apa dulu dilihat. Nah, backgroundnya dibaca. Ya, peraturan perusahaannya harus jelas. Ya, harus ada peraturan perusahaan. Jangan bangun perusahaan tapi nggak ada peraturan perusahaannya. Percuma. Nanti kalian kewalahan sendiri ketika merekrut orang akan ditanya, boleh lihat nggak peraturan perusahaannya? Ketika tiba-tiba dia izin, ya kan, 2 jam ternyata, kok lu izin baru masuk 2 jam? Nah kan saya kan nggak ada di peraturan perusahaan. Mamam tuh HR, kan salah HR lagi, Jadi gitu ya. Jadi Bu ya. benar-benar harus detail, gitu ya. Cukup menjawab? Oke, gimana nih Anonymous? Apakah cukup menjawab? Tadi mungkin kalau boleh aku recap tadi ya, kita harus rekrut orangnya dulu ya Bu ya, pertama-tama untuk bisa gitu. Terus mungkin nanti untuk selanjutnya kita tadi bikin peraturan perusahaan dan juga nanti baru bisa ngelakuin employer branding yang lain gitu ya Bu ya. Oke, oke. Mungkin nanti kalau memang misalkan belum terjawab, nanti bisa ditanyain lagi aja ya di kolom chat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya.
Sekarang ini ada dari Anonymous juga nih. Teman-teman gak ada yang mau ngasih nama nih. Halo Kak, Kalau mau ini saya tanya dong. kenalin. Ya, industri F&B. Jadi yang bertanya ini kerja di industri F&B di kopi dan punya dua lini bisnis. Ada yang B2B, food manufacture dan juga B2B cafe. Kalau ownernya belum ada visi misi yang jelas, gimana sih cara HR menyikapinya? Sementara HR udah nge-push owner untuk bisa memperjelas visi misi biar bisnisnya tuh bisa untuk membangun employer branding juga. Nah, mungkin gimana tuh Bu? Kalau permasalahannya dari ownernya nih yang belum punya visi dan misi yang jelas. Kita sebagai HR harus gimana sih? Oke, sorry sebentar. Kalau terkait lini bisnis sudah jelas ya, F&B kopi, terus B2B, ini belum baca. Oke, B2B food B2B, food manufacture manufacturer sama dan B2B cafe. B2C ya. Oke, Mm-mm. sebenarnya sih nggak usah tunggu ownernya oke apa enggak ya, sodorin aja. Kita yang buat. Itulah gunanya HR, makanya kamu direkrut gitu ya kan. Kenapa kita direkrut ya karena kita sebagai eh, penengah antara si karyawan dengan si perusahaan, si owner itu sendiri. Saran saya baiknya dari anonim ini lebih baik buat terlebih dahulu visi misi karena yang namanya owner udah nggak mungkin kepikiran yang kayak gitu-gitu ya, apalagi dia udah sampai ngerekrut HR terus ternyata punya lini bisnis yang cukup sangat berhubungan manufacture lagi ya kan, berarti produksi ya kan. Jadi pemikiran itu tuh tidak akan sampai ke sana, bukan berarti beliau tidak memikirkan ya, pasti memikirkan tapi dalam arti saat ini bukan bukan itu nih yang lagi saya pikirkan. Bisa jadi kenapa dari HR tidak inisiatif untuk membuat visi misi itu sendiri karena sudah lihat ya background dari perusahaannya bagaimana, terus lini bisnisnya akan mengarah kemana. Ya itu kita coba membangun visi misinya sendiri, bikin 3 perbandingan, berikan ke beliau untuk di review. Ketika oke, ya udah tinggal minta beliau untuk tanda tangan dan itu yang jadi visi misi. Kalau ketika ketika dia menandatangani terkait modul atau mungkin bisa dibilang kertas yang sudah kita buat itu visi misinya gitu. Dari kitanya, HR-nya coba lebih inisiatif untuk memulai duluan. Karena kalau kita ngomongin owner, kita udah nge-push, percuma juga sih ya. Karena kita tahu beliau tidak hanya memikirkan karyawannya, tapi bagaimana itu uangnya berputar ya untuk menghidupi berapa banyak karyawan yang ada di B2B-nya sama B2C-nya. Bener nggak? Saya aja udah pusing tuh kalau misalnya nggak ada visi misi. Intinya panggil beberapa departemen ya yang mungkin jadi tim marketingnya, terus juga jadi tim apa ya kan ngomongin B2B berarti bisnis to bisnis, bisnis to cafe-nya ini ya company ya kan. Nah, itu yang berhubungan sama mereka orang langsung ini B2B sama B2C-nya itu dipanggil, discuss mau gimana nih ke depannya. Nah, omongin deh tuh visi dan misinya. Nggak usah terlibatkan owner dulu. Ketika sudah ada titik terang, titik tengahnya, buat kasih ke owner. Tunjukin, sodorin. Nih Pak, udah ada visi misi, mau nggak kayak gini? Kalau mau, oke, tanda tangan. Itu aja gampang. Oke? Cukup menjawab? Saya Eh, boleh mm, izin sebentar? boleh, Sebentar ya. boleh, boleh, Sanda. Iya. Oke, baik tadi ya, buat yang tadi bertanya, berarti memang kita harus aktif juga nih untuk bisa memberikan saran dan juga untuk bisa memberikan masukan tadi ya untuk ownernya agar bisa punya visi misi yang jelas gitu. Jadi memang kita mungkin harus proaktif. Kalau misalkan memang ownernya ini nggak bisa bergerak gitu ya, lama geraknya mungkin dari kita harus aktif juga untuk memberikan saran gitu. Oke, terima kasih tadi untuk pertanyaannya ya. Semoga menjawab. Nanti kalau memang misalkan belum terjawab bisa tanya lagi di kolom chat ya. Oke, teman-teman mungkin bisa ayo tanya lagi nih karena mumpung ada Bu Iswanda juga boleh masukin pertanyaannya di kolom pertanyaan biar kita nanti bisa diskusi sama Bu Iswanda. Oke, Bu Iswanda udah siap lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya? Oke, nggak ada. Oke, kita Oke. lanjut ya Bu ya.
Oke, Ya, ada lagi nih dari Anonymous, Bu. Katanya strategi branding apa yang efektif untuk calon karyawan Gen Z supaya tertarik pada perusahaan. Nah, menarik nih ya, Bu ya. Tadi karena kita bahas Gen Z juga nih. halo, Halo? Mbak Ayu. Ya, iya halo. Halo? Suara Halo, saya halo. terdengar? Halo? Iya, tadi putus-putus kayaknya. Oh, oke, oke, sorry, sorry. Ini udah terdengar, Bu Ismeka, Udah suara cukup saya? cukup terdengar. Oke, ini ada pertanyaan tentang Gen Z nih, Bu nih. Menarik karena tadi kita bahas Gen Z juga ya, Bu ya. Hmm, kayaknya Ah, tersinggung ya. mungkin ada yang Anda. penasaran nih, Bu nih. Katanya strategi branding apa yang efektif untuk calon karyawan Gen Z supaya tertarik pada perusahaan gitu, Bu. Oke, kalau ngomongin Gen Z ya, mereka itu kan orangnya cepet bosenan ya. Ini Mm-mm. Mbak Ayu termasuk Gen Z atau baby Aku di boomer? tengah-tengah milenial dan Gen Z. Milenial. Mm-mm. Milenial ya, berarti masih Heeh. sama sama saya, milenial. Oke, teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini sebagai HR ya, dan ternyata teman-teman sendiri adalah Gen Z-nya, oke, belajar HR itu jangan cepat nyerah, jangan cepat bosen, jangan cepat ngambil satu keputusan, jangan cepat ngambil asumsi. Karena apa? Orang HR harus punya pemikiran lebih luas daripada owner, daripada orang marketing, ya, daripada siapapun itu. Karena apa? Kita harus muter otak bagaimana caranya perusahaan itu berjalan dengan baik dengan yang ada di isinya itu adalah karyawan-karyawan yang punya kapabilitas yang baik, ya. Berat nggak tuh? Berat loh, ya. Apalagi ini khusus untuk orang HR yang punya generasi Z ya. Oke, itu dulu saya sampaikan. Tapi kalau misalnya ternyata udah HR-nya Gen Z, ya kan, ternyata juga yang di hire juga Gen Z, maaf, Gen Z, ya Gen Z lah, oke, Gen Z, ya, oke. Ah, yang jadi pertanyaan adalah, apa yang kamu mau ketika kamu jadi seorang HR sebagai generasi Gen Z? Oke, itu pertanyakan dulu tuh buat diri sendiri. Kalau kamu sudah tahu jawabannya, itu adalah jawaban dari karyawan yang akan kamu hire. Oke, karena Gen Z itu kan kalau dibilang mereka punya generasi yang cukup sangat eh, apa terpotong masanya karena COVID ya. Mereka harus bekerja keras dengan dunia mayanya sendiri, harus berpikir keras bagaimana caranya menjelaskan atau menyampaikan informasi secara detail dan jelas dalam dunia maya, ya kayak kita sekarang, ya kan? Bagaimana kita bisa menghibur orang ketika lagi webinar ataupun training seperti ini, acara seperti ini itu biar orang tetap mau dengerin kita. Nah, itu kerja keras mereka di situ. Makanya kenapa Gen Z dibilang anak-anak pinter. Sebenarnya mereka pinter, kreativitas tinggi, tapi cepat bosen. Itu kelemahannya mereka tuh di situ. Makanya kenapa kalau misalnya ngomongin soal ketertarikan, biar mereka tertarik dengan kita, kasih makan egonya yang menurut mereka adalah mereka pantas untuk mendapatkan hal itu. Contoh, orang-orang Gen Z itu mereka punya eh, gengsinya cukup tinggi, ya, merasa tahu ke depannya tuh harus bagaimana. Makanya coba lihat deh, beberapa perusahaan-perusahaan sekarang kayak e-commerce, manajer-manajer level up-nya itu rata-rata Gen Z loh. Coba manajer, manajer kok jadi ini banget udah kayak bule saya. Manajernya sendiri tuh generasi Gen Z gitu loh. Itu kenapa bisa? Karena apa? Mereka punya sebenarnya punya pemikiran cukup luas, punya pemikiran terbuka. Yang buat mereka nyaman adalah ketika mereka punya posisi. Itu orang Gen Z itu begitu. Ketika mereka punya apa ngomonginnya apa ya bahasanya tuh intinya kalau mereka punya posisi yang jelas, mereka punya tanggung jawab yang cukup besar ya untuk memegang satu divisi lah kalau kita bilang, itu trigger buat mereka tuh ada gitu loh. Mereka akan bersikap seperti iya tergantung ya yang disampaikan seperti apa karena Gen Z yang saya dapatkan ya anak-anak saya dulu, saya punya bawahan Gen Z semua yang umurnya itu kurang lebih beda 12 tahun,
Ya, ya gimana? Pemikiran saya mau nggak mau kan nggak mungkin saya tua-tuain gitu kan? Nggak mungkin saya muda-mudain juga, harus tengah-tengah. Karena apa? Ya itu, bersikapnya seperti orang tua ketika memang kita berhadapan dengan orang yang cukup punya eh masa mudanya tuh masih baru banget dirintis gitu loh. Kita sebagai orang tua juga jangan tutup amat lah, jangan kolot-kolot amat. Ikutin aja dulu egonya mereka. Dalam arti begini loh, bukannya mereka maunya begini kita ikutin enggak. Tetap dalam porsinya. Cuman maksudnya Gen Z itu kalau kita ikutin egonya dalam arti mereka dikasih posisi, dikasih muka lah, kasarnya tuh, dikasih muka, mereka akan ikutin. Tapi jangan pernah memberikan informasi untuk nyuruh dirubah kata-katanya. Boleh minta tolong nggak? Aku nggak bisa nih. Boleh nggak, kan kamu kan lebih tahu nih. Boleh dong ngajarin. Nah, beda kan sama, kan lu jago. Ya lu ajarin dong. Beda nggak? Beda. Nah, Gen Z tuh gitu. Harus dibaik-baikin. Kayak baby boomer sebenarnya. Ngomongnya pelan. Tapi sebenarnya maksudnya tuh menyindir. Tuh. Ya, cukup menjawab sebenarnya sih itu. Kalau tidak menjawab ya monggo tanya lagi. Oke, berarti tadi kita harus perhatiin cara ngomongnya ya, Bu ya, Mm-mm. biar bisa Spesial soalnya. spesial nih karena Gen Z ini. Oke, sip. Lanjut lagi nih, Bu, dari Fuad Zain Mutakin. Nah, mohon izin bertanya, katanya, bagaimana kiat kiat meningkatkan atau upgrade personal branding? Nah, ini lebih ke personal diri untuk branding ya, Bu. Ya, Oke, gimana oke. caranya untuk personal branding? Oke, kalau ngomongin soal personal branding ya, harusnya Mbak Ayu lebih tahu sih ya. Oke, kalau personal branding, ingat dulu tujuan kamu masuk ke perusahaan itu apa? Money oriented, karir, atau hanya kebutuhan kayak orang kaya? Ya daripada gue buang-buang duit gue, ya gue coba aja kerja. Nah, itu kan orang kaya. Beda, pemikirannya dulu dilihat. Kamu posisinya lagi di mana sekarang? Kalau untuk mengupgrade, ini saya belum selesai. Ya, kalau mau upgrade diri, ya lihat dulu ya. Eh, untuk saat ini kamu bekerjanya tujuannya untuk apa? Cari uang, hanya cari uang, atau memang ya itu memang sudah jadi kebutuhan, tapi yang paling jelas kamu adalah passionmu di situ, ya, atau bisa jadi ya karena ya udah karena memang ya udah background saya ini kok dari dulu, ya itu orang pasrah tuh. Tapi kalau untuk meningkatkan, ya kalau ngomongin upgrade, berarti kamu harus mau dikritik. Oke, orang yang mau upgrade mau pakai bahasa Inggris tapi takut belibet nih ya. Maksudnya ketika kita mau upgrade diri kita, ya kita lihat dulu level di atas tuh yang di sekarang aja tuh menurut kita masih banyak celotehannya, kita masih banyak ngeluhnya. Mau di-upgrade aja susah. Kalau kita masih punya pemikirannya tuh di bawah. Pemikirannya harus di atas. Kalau memang kita mau di sini nih, kelihatan nggak sih? Ya, kita mau di sini. Ternyata kita masih di sini. Ya upgrade dulu aja. Pola pikirnya tuh lihat di atas tuh pola pikirnya seperti apa sih? Ya, contoh kalau kita mau ambil, kita mau kayak user kita lah, ternyata dia berwibawa cara bicaranya. Terus kalau ketika ada masalah dia nggak gelagapan, nggak yang apa apa tuh rasa gerusuk sini, tapi tenang orangnya. Belajarlah dari beliau, coba berbicara, empat mata, ajak bicara, ajak discuss case apapun yang kamu mungkin jadi pertanyaanmu dalam kehidupanmu, ya ini kayak psikologi lama-lama saya. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tahu tujuan ke depan kita itu untuk karir ya, ngomongin karir karena kita lagi ngomongin internal branding. Oke. Kalau kita ngomongin karir, kamu saat ini tujuan karirmu tuh apa dulu? Kamu sudah tahu karir ke depanmu mau jadi apa? Oke, kalau kamu sudah tahu, cari apa aja yang mendukung untuk membangun karirmu. Ya, salah satunya adalah yaitu upgrade personal branding kita dengan cara mau dikritik, tetap mau belajar, jangan cepat tersinggung, nggak usah baper-baper, ya. Cari tuh banyak-banyak belajar terkait webinar yang mungkin membangun motivasi diri kamu, leadership, ya, komunikasi. Nah, cara komunikasi pun itu sangat penting untuk mengupgrade personal branding kamu. Ketika ini, kayak misalnya saya, kalau saya sebagai Iswenda saat ini nggak bisa ngomong gelagapan, nggak mungkin kan kalian masih ada di sini dan mau bertanya lebih baik dari tadi keluar, bener nggak? Itu salah satunya. Membangun personal branding adalah kita mau berani berkomunikasi dengan orang.
Karena kadang orang yang bertanya kayak gini biasanya orang yang insecure. Sorry, mohon maaf ya, cukup agak to the point. Karena memang biasanya begitu. Upgrade personal branding biasanya orang-orang yang insecure sama dirinya. Tapi positifnya orang seperti ini biasanya dia itu justru bisa menilai orang. Itu kehebatannya orang-orang pendiam, orang-orang yang nggak mau cukup bergaul dengan orang lain. Mohon maaf ini Mas Fuad jadi kebaca kan? Gitu. Jadi kebaca deh itu. Maksudnya seperti itu ya. Kalau mau upgrade personal harus tahu keinginan diri sendiri, mau berkomunikasi, kritik dan lain sebagainya itu harus diterima. Oke, kemudian cari beberapa mungkin webinar atau mungkin seminar-seminar yang membangun motivasi kamu untuk menjadi seorang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang mungkin menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang HR yang mungkin memang hebat di posisinya karena HR itu kan luas, bisa jadi HC, bisa jadi legal, bisa jadi apa strategic people development ya atau mungkin ya kayak Mbak Ayu sekarang saat ini itu bisa balik lagi intinya ke diri masing-masing karena ngomongin personal ya kamu tahu dulu dirimu seperti apa karena percuma kalau saya menyampaikan ini harusnya begini tapi kalau dirimu tidak mau untuk di-upgrade atau tidak mau menerima hal itu susah oke harusnya menjawab ya sangat menjawab dan mohon maaf Mas Fuad kalau misalnya cukup menilai Mas Fuad ya jadi kebuka kan nanyanya santai-santai aja sayangnya yang jadi takut nih Jadi kayak psikolog ya Bu ya. iya padahal bukan psikolog oke lanjut. Oke. Oke. Nah, satu lagi dari Anonymous lagi nih Bu, nggak ada namanya nih. Oke, izin bertanya, untuk kita sebagai HR development di perusahaan baru, belum mendapatkan job desk atau program dari perusahaan secara jelas. Nah, kira-kira program apa aja nih yang bisa disusun untuk membentuk karyawan yang lebih berkembang? Sebenarnya pertanyaannya dia sudah dijawab ya. Iya. Mohon maaf ya. Mas, Mbak, Kak, maaf izin bertanya untuk kita yang sebagai HR development di perusahaan baru belum mendapatkan job desk sama program. Tapi dia ngomong kira-kira apa ya Kak program yang bisa disusun? Berarti kan kamu sudah tahu tugasmu itu adalah membangun program. Karena orang development mereka yang akan menilai, ya ini tergantung ya, perusahaan tuh developmentnya pengertiannya gimana nih? Kalau HR development, kalau di saya, itu orang-orang yang biasanya menilai eh, apa kinerja dari karyawan, ya menerima kritik dari karyawan, menjadi jembatan untuk si karyawan dengan departemen. Itu HR development. Apalagi kalau udah ngomongin people, jadi Arab-Arab sih, people development, eh, strategic people development, ya orang yang strategik. Nah, sebenarnya kamu sudah tahu tugasmu apa, job desk-nya apa. Karena kamu HR, baiknya bikin job desk. Saya masuk sini aja bikin job desk sendiri. Ya, karena saya HR, gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah buat secara ideal, nah, kamu sandingkan dengan yang aktualnya. Jadi, semua perusahaan itu tidak bisa, kayak misalnya kamu disuruh bikin job desk ya, salah satu job desk departemen. Terus kamu cari di Google, ternyata pekerjaannya ini kamu harus bandingin loh sama yang aktualnya. Karena ketika kamu menyampaikan, no job desk purchasing itu kayak gini ya, nggak bisa, nggak bisa. Kecuali kalau perusahaan itu baru, oke, kamu jalankan dengan idealnya seperti ini ya, gitu. Nah itu baru enak. Tapi kalau yang sudah puluhan tahun nggak bisa kamu masukin ideal. Kamu harus sampaikan idealnya seperti ini, aktualnya kita kayak gini nih. Nah ini sebenarnya ada beberapa poin yang nggak sama. Mau nggak disamakan? Ya, itu kenapa yang namanya komunikasi itu penting. Kayak internal branding, personal branding, semua berawal dari komunikasi. Oke, jadi HR development harusnya tahu bagaimana cara-caranya biar si karyawan itu betah, karyawan itu punya apa nilai-nilai yang bagus, secara attitude, terus secara kinerjanya bagaimana. Karena kan menilai kan, development itu kan menilai sebenarnya. Nah, program-program apa aja sih? Kebetulan waktu itu saya di perusahaan furniture kita orang tuh biasa buat nah ini nilai plus kalau misalnya owner atau foundernya itu bisa turun langsung kita adakan setiap hari Jumat 2 minggu sekali ya dalam 1 bulan berarti ada 2 kali pertemuan dengan owner founder bahkan chief dari HR untuk menyampaikan materi bukan materi sih lebih kayak chit chat antara karyawan dengan
owner ataupun founder. Itu program-program strategik itu yang buat karyawan itu merasa dekat dengan pemimpin. Karyawan itu merasa dekat dengan si empunya punya perusahaan gitu ya. Nanti ada timekeeper dan lain sebagainya, acaranya mau dibuat seperti apa terserah. Tapi kalau saya waktu itu kita buat yang namanya kopi darat. Kopi darat itu ngomongin terkait, ada kepanjangannya saya lupa, udah lama banget. Soalnya itu kita ngomongin produk dari furniture kita sendiri. Terus kenapa sih kita mau bangun uh, furniture, terus ada produk baru nih, kenapa kita kasih nama ini? Nah, itu hal-hal simpel yang berhubungan dengan pekerjaan. Tapi di luar itu boleh loh, boleh sangat boleh. Karena cukup lumayan rumet juga kali ya karyawan, apa-apa di kantor tuh ngomongnya kerjaan mulu. Sesekali boleh tema-tema di luar dari apa pekerjaan. Oke, program-program yang disusun sebenarnya banyak, dari training, kebutuhan training dari karyawan itu apa aja. Dilihat kebutuhan yang mereka tuh apa. Karena ketika mereka bilang, ada mungkin yang mungkin cukup terbuka, Mbak, aku mau dong dicariin training buat Excel. Nggak usah cari di luar, cari orang yang jago Excel di kantor dulu. Ajarin. Kalau saya meminimalisir budget itu, ikut serta semua karyawan. Ya, cari tahu siapa yang bisa Excel. Excel yang udah middle sama average sama yang udah level up. Nah, itu buat bantu dia buat modul untuk menjelaskan terkait Excel itu. Oke. Jadi training Excel, training costing. Ya, itu kan sangat susah tuh perhitungan. Saya paling nggak suka hitung-hitungan soalnya. Nah, ya, yang disusun itu cari tahu dulu kebutuhan dari karyawan sendiri itu apa. Bikin survei apa yang mereka butuhkan sebenarnya dari perusahaan. Kemudian ketika sudah ada, cari jalan tengahnya, kebutuhan yang terbanyak itu apa. Ya, ketika kebutuhan terbanyak itu sudah ketemu, diskusikan dengan manajemen, ya, apa langkah apa yang mau diambil. Apakah kita akan mencoba dari dalam dulu, atau kita panggil orang ketiga. Tapi kan sayang ya, kita kan direkrut sebagai HR development. Kenapa kita nggak belajar? Kita otodidak. Kalau saya dulu gitu, lebih baik otodidak dulu. Kalau memang saya merasa saya tidak mampu, ya sudah, berarti kita harus pakai orang ketiga. Intinya seperti itu. Jadi HR itu bukan cuman disuruh-suruh, bukan. Kita justru harus lebih aktif, lebih fleksibel, kita harus bisa lebih menangkap informasi-informasi kode-kode dari semua karyawan ataupun owner ataupun founder. Ya, semoga bisa menjawab. Oke. Menjawab banget sih kalau tadi aku jadi yang nanya ya Mbak yang kan tadi udah dikasih spill-spill juga nih program apa aja yang kira-kira bisa dilakuin sama HR development gitu. Oke teman-teman, ayo ada yang mau nanya lagi nih boleh ditaruh di kolom chat ya, kolom Q&A. Nanti kita akan langsung tanya ke Bu Iswenda. Mungkin sekarang dari aku lagi nih Bu Iswenda pertanyaannya ya, Boleh. sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman juga nih. Bisa langsung taruh di kolom Q&A aja ya teman-teman. Oke, pertanyaan dari aku Bu. Tadi kan kita udah ngobrolin juga ya tentang internal branding, program-programnya, strateginya. Nah, kira-kira apa sih Bu indikator yang bisa menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan sebuah perusahaan itu dalam menerapkan internal brandingnya gitu. Kira-kira indikator udah berhasil tuh apa sih Bu dari internal branding? Oke. Sebenarnya skala skala ataupun ya intinya skala sih. Skala dari perusahaan itu kan beda-beda ya. Hmm. Makanya kalau ngomongin soal indikator, balik lagi nih. Pencapaian dari si perusahaan itu sebenarnya menujunya tuh kemana? Untuk kesejahteraan rakyat bersama, atau kesejahteraan dari kantong ownernya aja, atau kesejahteraan untuk customernya aja. Oke, itu dulu dilihat. Karena kadang gini, ini kayaknya semua pertanyaan saya jawab ya. Sebenarnya saya juga nggak bisa jawab ini. Cuma maksudnya dari pengalaman ya, dari Mm-mm. pengalaman. Karena kalau misalnya kita ngomongin indikator, kalau misalnya dulu saya sempat di IT, indikator keberhasilan dari karyawan itu bisa bertahan ya di salah satu perusahaan adalah yaitu memberikan kebutuhan yang mereka. Kayak misalnya contoh ya, masuk kan jam 9. Mereka orang itu kerja dikejar-kejar owner itu bisa jam 1 pagi, jam 2 pagi. Kadang saya aja tuh jam 1 pagi tuh masih ditelepon sama owner. Untungnya masih single. Coba kalau udah nikah kan, males banget dapet Repot ya Bu ya, PR repot. lain pokoknya gitu.
Iya, maksudnya itu ya. Jadi kebutuhan kebutuhan dari karyawan itu juga sangat penting. Makanya indikatornya apa dulu? Kalau misalnya indikatornya adalah ke depannya pencapaiannya adalah untuk kesejahteraan bersama, berarti harus ada win-win kan? Nah, kita cari jalan tengahnya. Contoh kayak misalnya tadi kita masuk jam 9 ya harus jam 9. Saya orangnya saklek. Jam 9 nggak ada jamnya jam 5 menit, telat 5 menit, enggak. Mm. Saya aja bisa datang lebih pagi, kenapa kamu nggak bisa? Intinya gitu kan. Kalau mau ngomongin ego ya. Tapi kan tidak bisa seperti itu seorang HR. Kita harus mengerti kebutuhan dari karyawan. Makanya saya buat untuk khusus karyawan yang memang kerjanya sampai malam karena juga dia kan dikejar-kejar sama customer ya. Nah, itu bisa telat sampai jam 11. Kenapa jam 11? Karena mereka pun sebenarnya ketika jam pulang, mereka nggak langsung pulang. Bisa sampai jam 10 di kantor. Gitu. Itu makanya. Nah, selain daripada itu, saya mencoba mendekatkan diri sebagai seorang HR, di luar dari itu sebagai seorang teman. Ya, profesional aja sih. Kita biasanya ngadain setiap hari, apa ya, saya lupa, antara Jumat atau Selasa, itu kita lari bareng di GBK dulu. Ya, terus karena saya cukup tomboy dulu ya, jadi kadang kita tuh main futsal atau misalnya badminton. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang buat karyawan tuh selaras dengan hobinya juga tuh bisa jadi salah satu indikator buat kita ngelihat, oh ini nih kenapa dia nggak betahnya kenapa nih. Jadi kan merasa nyaman ya, kenyamanan itu tuh harus ditimbulkan ke karyawan melalui si HR itu sendiri. Tapi jangan kasih PHP juga. HR tuh kadang ada suka yang ngomongnya tuh PHP. Jangan, kasihan. Kita kan nggak mau, kita kan sama-sama karyawan ya. Jadi indikatornya dilihat, tujuannya apa kalau memang tujuannya untuk kesejahteraan bersama, win-win, cari jalan tengah. Contoh case yang tadi fleksibilitas waktu ya. Terus kalau misalnya kita ngerasa saat ini fleksibilitas saya kayaknya kurang produktif nih. Kalau saya dulu kerja WFH itu saya nggak suka. Karena apa? Kalau mungkin udah kerja, ternyata saya udah nikah nih, ya udah lain soal. Tapi kalau masih single, oke lah mau ngapa-ngapain mau di kafe oke tapi kalau udah nikah udah punya anak ya kan udah beda soal nggak semua orang bisa WFH ataupun WFO saya lebih baik WFO daripada WFH gitu karena WFH sama aja kerjanya double-double ngerjain anak iya ngerjain rumah iya ngerjain kerjaan juga iya gitu jadi kan ya itu maksudnya perusahaan harus bisa lihat fleksibilitas waktu dari karyawan. Kalau misalnya masih startup ya, tapi kalau yang sudah punya sistem ya, itu udah lain soal. Dari karyawannya yang harus didisiplinkan, dari kita yang harus tegas untuk menjalankan peraturan tersebut. Itu sih bisa menjawab atau mungkin malah melenceng kemana-mana. Oke, menjawab banget Bu tadi ya. Kebetulan juga sekarang aku di kantor sedang menjalankan program itu juga sih Bu. Olahraga bareng kita, biasanya tenis Nah, kita habis pulang kantor dan memang cukup efektif juga untuk ngedeketin dari aku kalau dipanggil Nuri Squad gitu, teman-teman nulis employee itu digambil Nuri Squad. Biar kita uh, apa ya panggilannya squad lah tim gitu. Jadi nggak ada yang dibilang karyawan gitu nah kalau itu lebih dari aku. bagus. Oke, mungkin dari aku ada satu pertanyaan terakhir nih, Bu Iswenda ya, sebelum kita menutup acara hari ini. Mungkin kalau dari teman-teman juga boleh nih, kalau misalkan ada pertanyaan terakhir gitu. Nah, kalau dari aku, pertanyaan penutupnya, mungkin kalau misalkan tadi ya Bu ya, kita udah melakukan internal branding nih pada karyawan, tapi ternyata tidak berhasil gitu. Kira-kira Mm-mm. gimana sih nasib perusahaan dalam jangka panjangnya gitu? Apa sih dampaknya dari ketidakberhasilan dari internal branding itu sendiri tadi? Hmm, Oke, lihat dulu dari background perusahaannya ini startup atau memang sudah lama bangun. Kayak misalnya contoh, perusahaan saya saat ini ya, Hmm. Hmm. tidak ada internal branding sama sekali. Tidak ada, tapi tetap memproduksi sebanyak, bayangin, dalam kurung 6 bulan, 7.000 kita produksi. 7.000 Oh, loh, 7.000 7.000. tanpa branding. Gimana kalau saya nge-branding, yang which is kalau teman-teman lihat saya di LinkedIn, punya follower sebanyak itu. Mm-mm. Ya, bagaimana gitu kan nah jadi dilihat dulu background perusahaannya ini perusahaan startup atau perusahaan lama kalau perusahaan lama dia tanpa branding pun sebenarnya nggak apa-apa karena Mm-mm. apa
dia punya customer yang loyal. Dalam arti mereka yang sudah to be continue untuk pesan gitu ya. Apalagi kalau dari pemerintah, mohon maaf, pasti kan kalau misalnya puas akan balik lagi, ya kan? Betul. Harga murah, ya kan? Budget mah dikasih mahal gitu. Jadi ngomongin politik, ya intinya gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin startup, sebenarnya internal branding kalau misalnya gagal, mungkin nggak gagal-gagal amat ya. Cuman mungkin akan berganti-berganti orang. Saya sebenarnya sih ada beberapa perusahaan yang kerjasama dengan saya di luar dari perusahaan ini ya, sebagai influencer. Mereka itu startup, personal branding tidak ada, tapi tetap berjalan. Dengan alasan apa? Karena karyawan yang dikasih makan, dalam arti karyawan yang selama ini hidup dalam perusahaan tersebut, punya loyalitas yang cukup tinggi. Itu tanpa ada personal branding. Nah, tapi kalau misalnya karyawannya pun sama baik, ya kalau kata orang mah ya nggak bisa dibilangin bebel dan lain sebagainya, terus turnovernya tinggi, ya udah bye-bye aja. Kecuali kita merubah visi misinya yang dengan jelas, terus juga nggak harus personal internal branding nggak usah. Yang jelas legalitasnya jelas, ya perusahaannya jelas terdaftar, punya peraturan perusahaan yang sudah dilegalisir oleh Disnaker, punya kontrak kerja yang jelas terhadap karyawan, gaji yang sesuai ya dengan UMR, UMP dari setiap bagian daerah, itu aja udah cukup. Ya, untuk membangun personal branding kembali itu bisa dengan bagaimana owner, founder dengan jajaran manajemen termasuk HR ya, itu melibatkan karyawannya. Ya, makanya kenapa banyak startup itu seperti keluarga, ya kan? Pasti startup itu kayak keluarga dulu. Dianggapnya seperti keluarga. Ya udah kamu kalau misalnya sakit udah kerja aja dulu di rumah. Startup ini dulu aja, WFH. Ya, itu. Makanya kan saya bilang kalau kata-kata keluarga kalau bisa jangan. Ya, untuk yang udah lama. Kalau yang baru pasti akan merasa kekeluargaan dulu. Habis itu harus harus tegas, harus jelas tujuannya mau kemana. Itu sih. Cukup menjawab? Oke, sangat menjawab banget nih, Bu Iswenda. Oke, mungkin dari teman-teman juga udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Bu Iswenda. Dari aku juga udah cukup, udah sangat insightful juga ya. Tadi udah banyak belajar juga dari Bu Iswenda. Semoga nanti aku ke depannya bisa kayak Bu Iswenda juga nih, yang sangat Amin. Harus lebih dari saya, Mbak. Amin. Nanti mungkin aku juga akan bisa lebih sering lagi nih tanya-tanya juga sama Bu Iswenda Boleh, boleh, gitu ya. boleh. Oke, mungkin tadi pertanyaan tadi sebagai penutup dari sesi tanya jawab di obrolan HR sore ini. Nah, mungkin dari Bu Iswenda sendiri nih untuk penutup acara sore ini, ada yang ingin disampaikan Bu sebagai kesimpulan untuk teman-teman HR yang hari ini bergabung pada acara obrolan HR kali ini. Boleh Bu dipersilakan untuk memberikan Oke, kesimpulan? sebelumnya terima kasih Mbak Yu sudah menjadi moderator hari ini. Terima kasih juga buat Gaji Gesa yang sudah mengundang saya sebagai pembicara hari ini. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang sebagai partisipan yang hari ini hadir. Ya, mau mendengarkan, terus mau berdiskusi, mau juga untuk menerima saya sebagai pembicara. Pesan saya sih sebenarnya sebagai seorang HR, yaitu saya belajar dari masa muda saya ya. Jangan cepat tersinggung, jangan cepat untuk mengambil asumsi dalam satu masalah, ya. Biarkan otak kita bekerja dulu, berpikir lebih dulu, baru kita bicara. Karena saya tuh tipe orang yang cukup ngomongnya cepat. Makanya saya tadi agak kewalahan karena ngerasa saya kayaknya terlalu cepat ngomong, gitu. Jadi baiknya seorang HR itu selain komunikasinya harus lebih baik dari orang lain, istilah katanya seperti itu ya, harus lebih sopan, harus lebih bisa masuk ke kuping semua manusia yang cukup unik dan identik ini, ya. Jangan lupa selalu tersenyum juga, karena HR itu adalah cerminan karyawan yang nanti akan keluar dari kantor. Oke, ya. Dan teman-teman kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau mungkin yang tadi sempat saya menilai itu adalah salah, saya mohon maaf. Dan semoga knowledge yang saya bagikan, yang saya discusskan buat teman-teman itu menjadi nilai plus buat teman-teman hari ini
tidak rugi buang-buang waktu 2 jam ada di sini mendengarkan celotehan, mendengarkan diskusi kita hari ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you, Mbak Ayu. Oke, thank you Bu Iswenda. Tadi bener banget ya kita jadi HR harus bisa paling fleksibel ya Bu ya untuk ke semua karyawan biar semuanya juga dapat hal yang sama juga antar setiap karyawan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bu Iswenda udah meluangkan waktunya hari ini untuk Sama-sama, Mbak. ngasih tadi ya pengetahuan-pengetahuan, saran-saran juga yang sangat berguna juga nih pastinya buat teman-teman HR hari ini. Oke, nah mungkin tadi kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa ditanyain aja di kolom komentarnya di linkin Gaji Gesa ya Bu ya. Nanti Bu Iswanda juga akan bisa jawab pertanyaannya Ya, dari teman-teman yang nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan tentang internal branding atau mungkin apapun yang bisa ditanyain ke Ibu Iswanda. Oke, kalau gitu saya Fazri Ayondina atau Ayu pamit undur diri dari acara ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah datang di acara hari ini ya. Semoga acara hari ini bisa menambah pengetahuan teman-teman juga dan juga bisa berguna buat teman-teman HR sekalian. Oke, selamat sore semuanya. sore. Pamit ya, Mbak. Iya, terima kasih Bu Iswenda.